Hai guys, kali ini kita dengarkan Serafim menjawab pertanyaan dengan cerdas, tegas, dan logas, membuat lawan interaktifnya kecewa. Mari kita saksikan bersama-sama. Sebentar. Shalom alaikum, malaki ya shalom, malaki ya halo, ntar ya. Mihi melek, malaki ya malaki, makadosh baru. Shalom salve juga. Sorry ya, suara saya nggak terlalu gede ya, udah malam. Di sebelah ada orang tidur. Shalom alaikum. Waalaikumsalam, Christian Daniel. Nanya dong, Son, silakan. Mau nanya apa? Aduh, nggak terlalu nih ya cahayanya. Malam sobirin nggak ada, hari ini nggak ada sobirin. Saya lagi di rumah orang, besok kita pelayanan. Ya. Besok kita pelayanan. Saya lagi ada di Bandung, besok pelayanan. Oke, mungkin besok malam atau Senin kita bisa live pakai akun yang satu lagi. Sobarun ada nggak? Besok ibadah sambil pargoy. Tunjukkanlah di mana pargoy. Mana tahu di tempat kamu pargoy ya kan? Kalau Nasrani ya pargoy, orang Kristen nggak pargoy. Gitu ya. Oke teman-teman, kita live dulu ini. Di tempatnya Bang CP tadi lagi ini ya. Mas dia makan darah gimana hukumnya Mas? Makan darah? Tidak, kalau makan darah boleh atau tidak itu tergantung sama penafsirannya lagi, kembali ke gerejanya ya. Tapi kalau kita lihat dari hukum perjanjian nggak boleh makan darah ya. Bahkan kalau teman-teman ingat ketika saya bawa hukum Nuh itu juga tidak mengizinkan untuk makan darah ya gitu. Tapi yang makan tidak boleh menghakimi yang makan juga tidak boleh menghakimi yang tidak makan. Prinsip saya seperti itu. Tapi karena saya mengikuti imannya ortodoks, saya tidak makan ya. Check in di mana lo Son? Bukan check in, ini di rumah salah satu hamba Tuhan di Bandung ya. Karena besok kita mau pelayanan jam 8 pagi besok pelayanan, lalu jam 5 sore kita pelayanan anak muda. Enggak, ini di tempat tidur ini. Tempat tidur nih. Mengapa aturan gereja lebih diutamakan dari hukum Tuhan? Contohnya apa? Yang lebih diutamakan itu contohnya apa? Kita harus tahu konteksnya dulu. Hukum yang mana maksud kamu? Ya. Jadi kita harus paham dulu. Pelayanan di gereja mana? Gerejanya sih nggak tahu. Cuma saya besok ikut aja. Karena diundang ke sini ya udah, saya baru sampai tadi. Baru nyampe sekitar berapa jam yang lalu. Yang Anda bilang tadi tergantung gerejanya tentang masalah makan darah. Itu melihat hukum Tuhan. Itu melihat hukum Tuhan, ya. Coba kamu baca nanti di Kejadian 9. Itu hukum Tuhan, maka saya katakan itu tergantung tafsirnya. Ya, tergantung tafsir. Setelah Tuhan Yesus naik ke atas surga, dia memberi otoritas kepada para rasul. Ya. Terkhusus kita berbicara kepada gereja-gereja yang apostolik. Ya, jadi otoritas itu diberikan kepada gereja. Tapi bukan sembarang, maksudnya saya enak jidatnya buat peraturan, tidak. Pasti dilihat dari segi pandang kitab sucinya. Seperti itu. Ya, jadi nggak sembarangan. Salve. Ciri-ciri nabi palsu itu tertulis di Alkitab, di Injil. Bukan hanya di Injil. Ya, di Alkitab. Kalau ini namanya Alkitab, bukan hanya di Injil ya. Injil itu hanya 4 kitab dari Alkitab Perjanjian Baru. Hanya 4 kitab dari Alkitab. Bahkan di kitab Perjanjian Lama juga sudah ada. Jadi sebelum ada Perjanjian Baru, nubuatan nabi palsu juga sudah ada. Ya. Pakai, tapi kita tidak pakai. Kita nggak sebut Deuterokanonika. Kita menyebutnya Anagognos Komena. Artinya kitab yang layak dibaca. Maria itu ibu Yesus ya Bang? Maria yang mana? Kalau Bunda Maria Perawan Suci ya. Kan ada Maria-Maria yang lain. Sang Theotokos tersuci. Baru Serafim Kristen Ortodoks ya, saya mengikuti iman yang Kristen Ortodoks. Katekisasi Ortodoks Rusia. Ya. Bang, gereja mula-mula menurut pertanyaan katanya Katolik bukan Ortodoks. Katolik itu sifat gereja. Tapi kalau misalnya dia punya pemandangan yang lain, yang tujuannya mungkin untuk ini ya, terlalu membahas denom, ya, saya rasa tidak layak gitu. Karena saya bukan bahas denom ya teman-teman ya.
Saya bukan bahas denom, makanya saya katakan saya nggak pandang denom teman-teman di sini. Kita lebih berfokus kepada mengenal Kristus itu, gitu. Sejarah gereja, gitu. Sejarah yang sudah ada kan saya hanya membacakan sejarah yang sudah ada. Selagi dia tidak bidat atau RT 6. Yang ngambil nyawa Maria siapa, Bang? Yang mengambil nyawa, konsep di mana itu ada yang mengambil nyawa, ada yang ini. Ya. Tetapi manusia mati dan hidup. Ya, itu dari kehendak Allah. Karena Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya, tetapi bukan artinya tiba di sini usiamu saya ambil nyawamu. Bukan seperti itu ya. Orang Kristen itu nggak ada percaya malaikat pencabut nyawa atau apa, enggak. Ya. Bidat atau RT 6 itu apa dong? Bidat contohnya Unitarian, Oneness, Sabellianisme, Mormon, itu semua disebut bidat. Ya. Bukan Allah Theos, Allah itu setara dengan kata Theos. Belajar sejarah lagi. Buka Perf 558 yang ditulis oleh Amir Abdullah. Ya. Ditulis oleh Amir Abdullah bin Jabir. Berasal dari Mesir. Allah itu setara dengan Theos. Jadi belajar sejarah lagi. Yang cabut napas, nggak ada yang cabut, itu bukan konsepnya orang Kristen. Ya. Mana ada Theos itu dewa. Dewa itu bahasa Sanskerta. Theos itu bahasa Yunani. Ya, jangan sok tahu. Dari umur berapa Yesus diangkat jadi Tuhan? Tuhan itu gelar. Semenjak dia ada, pertama lahir pun malaikat sudah mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, eksistensinya sebagai firman Allah itu kekal. Maka dia Tuhan dari kekal, semula kekal, sejak kekal. Nggak ada yang angkat dia menjadi Tuhan. Ya, orang Kristen itu bukan menyembah manusia. Itu akal-akalan Bani Kedar yang mengatakan Yesus baru diangkat jadi Tuhan pada tahun 325. Tapi disuruh tunjukkan buktinya. Kanon-kanon yang ada di tahun 325, Konsil Nikea nggak bisa tunjukkan. Itu artinya pembohong. Bang, kalau pastor kita nggak nyebutnya pastor, kita menyebutnya episkop. Kalau merujuk ke uskop ya maksudnya ya. Tergantung apanya ya, tergantung dia dari suksesi apostolik mana. Contohnya kalau kita dari Rusia itu suksesi apostoliknya dari Rasul Andreas. Gitu, ya, tergantung. Seperti itu ya. Berarti Tuhan lahir ya, Bang. Tuhan itu gelar. Ya, Tuhan itu gelar. Ya. Apa kuasa nonotnya Tuhan? Kalau kamu seorang bos di perusahaan, nonotmu itu berkuasa nggak? Jadi nggak usah tanya something be stupid ya. Don't act like child. Jangan bertingkah seperti anak-anak. Ya, don't be fool. Jangan bertingkah seperti orang bodoh. Oke. Buktikan di mana ayatnya Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Baca bahasa aslinya. Lalu kamu bandingkan dengan Septuaginta Ulangan 6 ayat 4. Ya. Aquae Israel, kurios Theos, kurios is estin. Oke. Pertanyaan template. Apostolik itu apa, Bang? Apostolik itu artinya gereja yang masih ada mata rantai rasulnya. Artinya gerejanya didirikan oleh para rasul nih. Bukan didirikan oleh rasul sih, didirikan oleh Tuhan Yesus melalui para rasul. Misalnya ketika Rasul Andreas menginjil ya kan, nah hasil injilannya ini ada gereja nih, jemaatnya. Nah itu dilanjutkan, ditahbiskan terus sampai hari ini. Artinya dia masih ada tahbisan rasulnya, merujuk kepada mata rantai rasul. Duluan mana Maria apa Yesus? Maria. Tapi kalau firman, lebih dulu firman, karena Yesus adalah kemanusiaan dari firman. Yesus itu nama manusia dari firman. Sound Kristen Asiria itu Kristen seperti apa? Kristen apostolik juga sebenarnya, tapi ini ya banyak banyak simpang siur. Karena kan ada 4 gereja apostolik di dunia: Katolik, ya, baru Ortodok Oriental, ada Ortodok Timur, lalu Asiria Timur. Nah, Asiria Timur ini kita yang bingung, ini banyak soalnya, ada yang tidak kanonik, ada yang kanonik, ada pecah-pecahnya banyak loh. Dan aku nggak terlalu punya data itu tentang itu. Ya. Kenapa Yesus dibunuh? Karena dia mengaku Tuhan dan orang Yahudi tidak suka. Yohanes 10 ayat 34. Bersurat Paulus kepada jemaat di Laodikia itu asli atau apokrif? Yang mana, brother? Kalau nggak masuk dalam Alkitab berarti ya enggak lah. Ya. Gua nggak takut Yesus. Nggak perlu kamu takut sama Yesus. Yang minta kamu takut sama Yesus siapa? Yang minta kamu takut sama Yesus siapa? Lu mau takut sama enggak? Gue nggak peduli juga. Nggak peduli saya. Kamu mau takut atau tidak? Kamu mau sembah dia atau tidak? Kamu mau hujat dia atau mau kamu puji-puji? Nggak ada urusan sama saya. Iman saya bukan berdasarkan omonganmu. Iman saya karena ada
Ya, iman saya adalah kepercayaan saya dasar dari hati saya sendiri. Ya. Siapa yang bunuh Yesus? Tapi dia Tuhan. Tuhan tidak bisa dibunuh karena Tuhan itu gelar. Presiden nggak bisa kau bunuh karena presiden itu gelar. Yang bisa kau bunuh adalah orang di balik gelar itu. Ya, belajar bahasa Indonesia yang benar dan baik dulu. Seperti itu ya. Apakah murid Yesus gambaran roti yang terpecah-pecah? Maksudnya dalam artian seperti apa, Kak Happy? Maksudnya roti yang terpecah-pecah, maksudnya apa itu? Shalom yang dimaksud sebagai gereja Ritus Timur itu bagaimana ya? Gereja Ritus Timur ya kita, Ortodok, Katolik Timur, yang gereja yang ritus-ritusnya Timur, yang ada di dunia Timur, ya, yang ada di dunia Timur dan menjalankan tradisi-tradisi atau ritus-ritus Timur dalam tata cara ibadah. Makanya tata cara ibadahnya kan berbeda, ya. Tuhan kok ada tiga? Nggak ada Tuhan tiga. Kalau Tuhan tiga itu Nasrani bukan Kristen. Yang Tuhannya tiga itu Nasrani bukan Kristen. Jadi belajar dulu. Yang bilang Tuhannya orang Kristen tiga itu sopo. Itu kan pandai-pandaian mulutmu aja ngomong. Iya benar, ortodok. Yang mensahkan pernikahan sesama jenis dari Kristen mana? Kristen yang terlalu gampangan, Kristen palsu. Ngaku-ngaku Kristen tapi mengizinkan. Rasul Paulus jelas mengatakan, pemburit tidak akan masuk kerajaan surga. Ya. Yang melakukan homoseksual itu tidak akan masuk kerajaan surga. Ya. Kresek. Ini kresek ya. Gini ya, udah sekarang udah. Exomologis tetokirio watiagatos haleluya. Harap maklum bang, mereka kan sering menganggap Nasrani itu adalah Kristen padahal beda. Iya, ada yang bilang kan Kristen selamat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada umat Nasrani Indonesia. Sejak kapan di Indonesia ada Nasrani? Sejak kapan di Indonesia ada Nasrani? Kenapa yang disalib diakui Tuhan tidak? Yang di sebelah kiri sama sebelah kanan Yesus tidak diakui Tuhan tuh? Jadi pakai ininya, ya. Tuhan itu gelar. Kalau bagimu Tuhan itu artinya pencipta, kamu salah. Di Kristen tidak kenal seperti itu. Tuhan artinya gelar kepenguasaan. Penguasa di atas segala penguasa itu disebut Tuhan. Kalau penguasa saja atau penguasa doang itu disebut Tuan. Oke, Tuan. Jadi beda Tuhan dan Tuan. Kita lihat bagaimana Tuan dan Tuan ini. Dari kepenguasaannya, kamu nanti Tuan tanah. Kamu punya banyak tanah, kamu Tuan. Karena walaupun banyak tanahmu, kekuasaanmu terbatas. Bahkan sekelas kekaisaran aja, kaisar itu punya keterbatasan kuasa. Ya, karena ada masih wilayah-wilayah kerajaan yang tidak takluk kepada dia. Contohnya kekaisaran Romawi. Itu kekaisaran terbesar sepanjang sejarah. Kekaisaran Romawi Barat dan kekaisaran Romawi Timur. Semua dunia nggak dikuasai. Hampir semua dunia, tapi ada daerah yang merdeka. Artinya, sekalipun dia kaisar, dia memiliki keterbatasan kuasa. Tetapi Yesus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 16 ayat 15, segala kekuasaan Bapa adalah kekuasaanku. Kitabnya kenapa suka diubah? Buktikan sama saya kitab saya diubah-ubah bahasa aslinya ya. Bahasa aslinya. Kalau terjemahannya berarti ya nggak fair karena punyamu juga diubah-ubah terjemahannya dan saya punya buktinya. Seperti itu. Waalaikumsalam. Apakah murid Yesus gambaran roti yang terpecah-pecah berbagi aliran? Maksudnya tidak. Bukan. Ya, tidak. Dari teos ke Allah, lawak-lawak. Yang lawak kamu yang tidak pernah belajar sejarah. Agamamu itu baru muncul tahun 610 Masehi. Dan kata Allah lebih dulu digunakan orang Kristen sejak abad kedua. Jadi tahu diri dikit. Sebenarnya yang duluan pakai itu orang Kristen, makanya tahu diri. Yang mensahkan pernikahan sesama jenis dari Kristen, Mas sudah jawab tadi, Kristen palsu. Ya. Kristen nggak jelas dan itu kebanyakan di Amerika. Di Amerika kalau kamu punya duit 1 miliar, kamu buat denominasi gereja bisa. Tapi apakah itu gereja yang sah? Tidak. Tapi
Tapi coba kamu lihat misalnya dari gereja Katolik ke gereja Ortodok kah, dari gereja Protestan, arus utama ada nggak yang mensahkan? Tidak, ya. Yang artinya yang dia punya sinode yang jelas, ya, sinodenya yang jelas. Lah itu bukan gereja sinode jelas, orang gerejanya gereja sendiri kok. Ibaratnya saya orang kaya nih, saya mau buat gereja saya sendiri, karena saya merasa, oh saya jago tafsir nih, saya buat tafsir saya sendiri, ya. Pokoknya mana yang sesuai dengan otak saya tafsirkan, dan itu yang saya ajarkan. Maka kalian boleh saya berkati pernikahan sesama jenis di gerejanya Serafim, gitu. Bawa-bawa nama gereja tapi bukan gereja sesungguhnya, KW. Dan itu sudah digenapi, karena di Alkitab dikatakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Namun, ya, penyesatan memang harus terjadi, namun celakalah yang mengadakannya. Iya, kayak Paulus. Iya, benar, kayak Paulus, bukan Rasul Paulus. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman Allahnya kami, yang pasti bukan Nabi Isamu. Yang pasti bukan Nabi Isamu, karena kami nggak kenal Isa itu siapa. Isa yang kabur waktu disalib karena dia ketakutan, ngompol dia kan. Bang, arti sholat dalam gereja Ortodok apa ya? Itu merujuk kepada penyaliban Kristus. Jadi sholat 7 waktu itu berpusat kepada Kristus, Kristus sentris. Ya, tiap-tiap jam misalnya, kalau mulai jam 6 sore itu ketika kita melakukan, ketika Tuhan Yesus ada di salib, jam 6 itu semua merujuk kepada penyaliban Yesus. Isa itu ada di Biblemu. Isa saya yang ada di Alkitab saya. Isa itu Aramaik dialek timur. Dan dia mengakui dia bersatu dengan Bapa. Dan dia adalah firman Allah itu yang adalah hakikatnya Allah itu sendiri. Apakah Isamu itu Allah? Isa saya mengaku dia adalah firman Allah. Di mana firman Allah adalah Allah. Apakah Isamu sama? Isa saya disalib. Isamu disalib nggak? Setahu saya Isamu kabur karena ketakutan disalib. Jadi sama aja. Tadi nggak kenal Isa, nggak kenal saya. Kalau orang Islam yang ngomong Isa nggak kenal saya. Kalau orang Kristen ngomong Isa kenal saya. Ya, karena ini kan komal-komal Kristen. Ngapain juga Islam komentar di komal Kristen? Jadi kalau kamu latar belakangnya Islam, kamu ngomong Isa, maka saya pahami langsung Isa di dalam agamamu. Karena ini iman saya. Tapi kalau orang Kristen ngomong Isa, katanya saya tahu itu Isa merujuk Yesus. Karena itu adalah dialek bahasa Aramaik Timur. Lah kamu sekarang Islam, nanya tentang Isa. Bang, akun baru ini ya? Iya, bang, akun baru. Akun kita yang pertama itu yang Son of Seraphim. Ini kan Son of Seraphim 02. Akun kita yang satu lagi Son of Seraphim. Itu besok baru bisa live. Ya, besok baru bisa live teman-teman ya. Waalaikumsalam. Jadi apa arti dari terpecah-pecah? Itu kesalahan sejarah. Ya, kesalahan sejarah. Karena adanya pertikaian beberapa berbeda pendapat dan lain sebagainya macam. Ya. Isa di Kristen kayak gimana, Fir? Yang pasti bukan pengecut kayak nabimu. Ya. Jangan tanyakan iman saya, tanyakan Isamu dulu. Isamu itu dari mana? Ya. Son, kitab Pesita itu apa? Pesita adalah perjanjian baru dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu apa? Bahasa keseharian Tuhan Yesus. Misalnya di dalam nama Bapa atau di dalam nama Allah. Kalau dalam bahasa Aramaiknya Bishem Aloho. Kalau orang Arab kan Bismillah. Nah, Bismillah dalam bahasa Aramaik Bishem Aloho. Gitu. Atau teman-teman pernah dengar Abun de Basmayo. Ya kan ada Abun de Basmayo. Itu artinya Bapa kami yang di surga, itu bahasa Aramaik. Atau kalau teman-teman pernah dengar Talitakum. Tahu ya, Talitakum. Talitakum itu bahasa Aramaik. Ya, seperti itu. Pernikahan sesama jenis itu diberkati oleh Bapa, Anak sama Roh Kudus juga tidak diberkati. Kalau dari mulut manusia ngomong diberkati engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sah-sah saja dia ngomong kayak gitu. Tapi apakah di dalam Alkitab dikatakan sah? Tidak. Jadi be smart ya, be smart, jadi manusia, be smart. Nanti kalau saya balik, bagaimana dengan pernikahan sesama jenis yang dilakukan oleh ulamamu yang ada di Jerman? Apakah kamu setuju? Jadi be smart. Maka saya katakan don't act like child, ya. Don't be fool. Jangan seperti orang anak-anak kecil. Jangan kayak orang bodoh, ya. Bawa-bawa ulama. Makanya jangan kamu bawa-bawa gereja saya. Bawa gereja saya. Ini komal-komal Kristen. Ngapain lu pada yang RT 6 di bawah nonton? Coba saya tanya. Di atas jelas Shalom Aleichem.
Kamu kan bilang shalom alaikum ucapan kafir. Ya udah ini komal-komal kafir. Lu pada ngapain dibawa ya? Ini komal-komal untuk orang Kristen ya. Kalau kamu punya keimanan yang berbeda, saya nggak urus. Assalamualaikum ya Umi. Assalamualaikum. Udah selesai Umi acara Bang CP-nya? Di mana ini? Ini di kamar. Di kamar. Yang di sini. Tuh. Di kamar Umi. Kita habis selesai cerita sekitar sejam yang lalu. So, sudah selesai. Kalau sesama jenis bukan ajaran Islam bro, nggak nyambung sama Islam. Ya sudah, kenapa kalau kamu katakan itu ajaran Kristen? Buktikan sama saya ayat Alkitab yang mendukung pernikahan sejenis. Kalau nggak ada, tutup mulutmu. Kalau nggak ada, tutup mulutmu. Jadi be smart people, jadi orang yang pintar. Jangan mengadu domba, jangan pemecah belah. Kamu bangga mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi merusak-rusak agama orang lain. Ya, waalaikumsalam. Semoga pelayanan besok lancar. Amin, Umi. Syukron ya Umi. Umi juga ya. Kita nggak ada bahas imanmu, kamu tiba-tiba masuk ke dalam bahas-bahas gereja. What the hell of you? Ya, are you okay? Atau kamu kurang obat kah? Shalom, waalaikumsalam. Ya saya nggak bisa tidur teman-teman. Besok kita pelayanan jam 8 sama jam. Ya sebentar ya. Bentar, sebentar. Kita lihat dulu ini. Ini sudah jam 1 ya. Mana jam 1? Jam 1.12. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus. Bang, kenapa wajah Yesus di setiap negara berbeda bang? Karena itu adalah refleksi dari seni, bukan wajah asli. Nggak ada orang Kristen yang mengatakan itu wajah asli. Ya, makanya Kristus bisa digambar menurut budaya Jawa. Ketika masuk ke tanah Korea digambar dengan budaya Korea, balutan budaya Korea. Masuk ke Mesir digambar balutan budaya Mesir. Masuk ke Arab digambar balutan budaya Arab. Ke daerah Palestina ada versi Palestina. Sampai ke Eropa ada budaya Eropa. Sampai Romawi Timur, Bizantium, Konstantinopel ada. Ya, tapi itu bukan wajah asli. Kenapa bisa digambar? Itu menekankan bahwasanya dia benar-benar pernah eksis sebagai manusia, makanya bisa digambar. Ya, makanya pernah bisa digambar. Kalau dia nggak pernah turun dalam rupa manusia, gimana kita mau gambar, gitu ya? Jadi itu bukan wajah aslinya ya. Waalaikumsalam. Jam berapa besok live-nya bang? Besok kayaknya selesai pelayanan ya teman-teman, tergantung sini ya. Selesai di sini. Kalau saya nanti sudah balik, kalau saya sudah balik kita live pengajaran di Komal satu lagi ya, di live satu lagi. Ini kan Komal, ini kan akun kedua ya, kita nanti live di akun yang pertama ya. Bentuk fisiknya seperti itu, gambarnya tidak, itu hanya seni ya, penggambaran. Semangat, thank you Kak Winstella. Tes vokal lagu Tantum Erku, aduh nggak tahu, aduh ini Serafim juga namanya, ada Serafim ada 2 Serafim di sini. Apa benar wajah asli Yesus ada di Vatikan Roma? Wajah asli, nggak ada wajah aslinya. Kita nggak tahu wajah aslinya karena kita tidak hidup sejaman. Harusnya entok nggak usah ditangkapkan, buka foto usis. Foto usis. Apa? Foto usis. Apa maksudnya? Kan Yesus sudah turun ke dunia harusnya. Kenapa harus? Kenapa pakai kata harus? Apa dasarnya omonganmu menjadi landasan iman saya? Apa dasarnya omonganmu menjadi landasan iman kami? Kamu rasul bukan, jemaat bukan. Ada-ada aja. Jangan maksa sekali lah kamu. Nanti kalau saya katakan imanmu itu harus ada di Arab itu saja, kenapa? Jangan sampai ke Indonesia lah, di Arab saja. Ngamuk kamu gitu loh. Jadi jangan aneh-aneh, jangan membuat statement yang aneh-aneh. Ya, udah dikatakan tadi itu hanya perpaduan dengan budaya. Ketika dia masuk ke Afrika, dia disesuaikan di sana. Kita nggak ada yang mengatakan satupun itu wajah asli seperti itu, nggak ada. Ya, tetapi ada ciri-cirinya karena gereja itu sudah mengatur bagaimana ketentuan melukis ikon atau menggambar ikon. Misalnya kalau dalam budaya Timur ada lingkaran di belakang, itu namanya lingkaran halo, lingkaran para kudus. Khusus untuk Tuhan Yesus dia ada salibnya di belakang. Jadi kita tahu ini Yesus atau tidak. Lalu ada simbolnya ICXC, singkatan dalam huruf Yunani. Kepanjangannya Yesus Kristus, artinya Yesus Kristus, gitu.
Jadi nggak sembarangan, oh berarti saya bisa gambar bang, saya buat orang kayak gini mukanya kutilan, terus saya buat salibnya kayak gini, nggak sah. Jadi harus ada ketentuan dari gereja, nggak sembarangan. Walaupun kamu seorang ahli yang terkenal banget, pelukis yang terkenal, tapi kalau tidak sesuai dengan standar gereja ya tidak akan dihormati. Hanya bisa kau terima secara pribadi lepas pribadi. Ya, pede banget bang, ya pede dong. Ngapain saya masa saya malu-malu? Aduh gitu. Ngapain juga saya malu-malu kan? Tuhan itu tidak boleh digambar serupa manusia, tidak boleh dalam imanmu. Jangan sok pinter iman orang, ya. Coba jelaskan silsilah Paulus. Iman Kristen itu Kristus-sentris. Kita orang Kristen, bukan Paulus, ya, bukan Paulus ten. Kita Kristen, berpusat kepada Kristus, ya. Jadi imannya Kristus-sentris. Itu pun kalau kamu tahu istilah seperti itu. Ya. Iman Kristen itu Kristus-sentris, bukan Paulus-sentris, bukan Petrus-sentris, bukan Thomas-sentris, ya. Bukan Yohanes-sentris, bukan Markus-sentris, tetapi Kristus-sentris. Jadi nggak usah mencari-cari pertanyaan yang bodoh. Ya, Alkitab mengatakan janganlah mencari-cari pertanyaan yang dibuat-buat, karena engkau akan tahu, ya. Karena engkau tahu itu menimbulkan kekacauan. Ya ini kalau kalian memang selalu menggenapi nubuatan Alkitab, kalian ini menggenapi nubuatan-nubuatan yang jelek. Kalian selalu menggenapi nubuatan yang jelek karena memang udah pada dasarnya jelek. Paulus bertemu dengan Paulus, katanya Yesus. Paulus bertemu dengan Paulus. Maksudnya apa itu? Paulus bertemu dengan Paulus. Paulus bertemu dengan Paulus. Maksudnya gimana itu? Saya baca satu-satu teman-teman. Ini komentar teman-teman terlalu krek gitu loh. Saya nggak bisa ini. Bro, baru ini viral chat GPT, AI mengatakan agama Islam itu agama. Ya, kalau memang mereka imannya dari AI ya terserah. Yang ciptakan AI itu ateis, berarti lebih hebat pencipta AI daripada AI. Iman saya bukan AI. Kalau iman mereka AI, bentar lagi ada robot itu pun mereka tuhankan. Masa beriman karena komputer? Itu hal yang paling kocak menurut saya. Beriman karena komputer, ya. Saya rasa perlu dicek kejiwaannya itu. Waalaikumsalam. Bocil, iya, ada apa tua-tua? Makan 3 ngaku 1. Enggak, saya barusan makan sate 12 tusuk, bukan 3. Saya barusan makan sate 12 tusuk, bukan 3. Jadi saya bukan ngambil 3 ngaku 1. Saya beli 12 tusuk dan ngaku 12 tusuk. Tuhan ada 3, nggak ada Tuhan 3. 1 Korintus 8 ayat 6, 1 Tuhan. Silakan kasih saya ayat Alkitabnya. Tunjukkan sama saya ayat Alkitab Tuhan itu ada 3, silakan. Ya, di dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan apa? Engkau mengatakan Tuhan itu satu, Allah itu satu. Ya, itu baik. Tetapi iblis pun tahu. Jadi kalau kamu hanya bisa mengatakan Allah itu satu, kamu 11-12 sama iblis, kata Alkitab. Yakobus 2 ayat 19, baca sekarang. Jadi jangan terlalu bangga Tuhan satu, Allah satu, Allah satu. 11-12 kamu sama setan, kata Alkitab. Bukan saya ngomong, Alkitab ngomong. Yakobus 2 ayat 19. Jadi apa bedanya kamu sama setan? Ya, apa bedanya kamu sama setan? Ayo, saya tanya. Yakobus 2 ayat 19. Engkau mengatakan Allah itu satu. Itu baik. It's good, itu baik. Tetapi setan-setan pun tahu akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi apa bedanya pemahaman mengatakan Allah satu dengan setan? Setan juga bilang Allah satu. Berarti kamu gak jauh beda dengan setan. Jadi kasihan sama kamu, Cil. Gak usah kau kasihani saya, karena bukan kamu yang kasih makan saya. Kasihani dirimu sendiri. Kerja capek-capek ya, kamu kumpuli duitmu untuk bisa kau kasih sama orang tuamu. Saya gak perlu kau kasihani. Saya hanya butuh pengasihanan dari Tuhan, bukan dari manusia. Gitu. Saya dikasihani, gak perlu kau kasihani. Saya berzikir minta kasihan sama Tuhan, bukan sama manusia. Ya. Tanpa kamu kasihan sama saya juga hidup masih bisa makan babi kok. Di sini dingin sekali, ada
AC bentar, aku dinginin dulu AC-nya deh. Oh pantas lah 20 ternyata. Terlalu dingin ini. Spesial. Dah, dingin banget. Amin, thank you Kak. Ada yang oneness, ada yang Tritunggal. Sejak kapan oneness itu Kristen? Sama seperti kamu nanti ditanya, apakah kamu mempercayai Ahmadiyah itu Islam? Pasti kamu bilang tidak. Ya sudah sama seperti orang Kristen. Oneness juga bukan. Oneness itu baru muncul abad 20 tahun 1914, pecahan dari gereja Pantekosta di Amerika Utara. Ya. Makanya saya katakan belajar sejarah. Jadi nggak tahu apa-apa, jangan komentar, tutup mulut kotormu. Gitu. Lu di hotel Kason tidak, di rumah hamba Tuhan. Besok kita pelayanan. Ya, besok kita pelayanan. Cil, iya, kakek. Bang Son, tolong jabarkan kata Yesus anak domba di Komul Islam ayat ini. Maksudnya kata anak domba, ya, anak domba. Perumpamaan tentang domba dan kambing itu maksudnya ya. Kenapa dia pakai kata domba dan kambing? Domba itu dikasih, teman-teman cek nanti penelitian terhadap domba dan kambing. Domba ada dikasih tiga orang nih. Yang satu bilang lulu, yang kedua juga bilang lulu, yang ketiga ini gembalanya sendiri lulu gitu. Nah dari ketiga suara ini ya, dombanya ini kenal sama bunyi yang ketiga. Ya, artinya itu perumpamaan, maksudnya domba ini dia kenal siapa gembalanya. Kalau kambing enggak. Kamu pelihara kambing, ditendangnya kamu nanti walaupun kamu yang kasih makan. Itu artinya, ya, bukan makna sebenarnya. Itu bahasa metafora. Waktu kita belajar bahasa Indonesia kan diajari kalimat metafora kan. Nah, itu kalimat metafora. Sebentar ya, saya baca satu-satu. Banyak banget komentarnya ya. Iya, Kak Mira Frianti, ya karena mereka nggak paham. Mereka ini kan memang polemikus, jadi memang sengaja mencari kesalahan. Pengen tahu wajah Tuhan Yesus. Apa tadi? Udah nggak pernah saya baca, udah hilang. Gimana Yesus melampiaskan nafsunya? Yesus punya nonot, dia makan berarti dia punya nafsu. Yang bilang dia punya nafsu siapa? Nabi Yahya alaihi salam, dia juga punya nonot, tapi dia mati dalam keadaan tidak menikah. Berarti apa fungsi nonotnya? Jadi sebelum kamu bertanya tentang iman orang, kau kritisi dulu imanmu yang gak sempurna itu. Kritisi imanmu yang tidak sempurna itu. Saya tanya, Yahya menikah nggak? Yahya alaihi salam menikah nggak? Ayo apa jawab pertanyaan saya. Yahya itu menikah nggak? Kalau tidak menikah, apa fungsi nonotnya? Ayo. Nah itu, jadi jangan kesana pikiranmu. Dari situlah kita melihat pikiranmu itu kotor, selalu berbau dengan selang-selang. Berarti imanmu mengajarkan tentang perselang-selangan, bukan keselamatan. Begitu. Ini komal untuk orang Kristen. Kenapa yang komentar di bawah ini Bani Kedar? Yesus mengakui kuasa Yesus dari Allah. Tanpa melalui Allah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf sekali, sayangnya saya nggak kenal siapa itu Yesus. Ini Yesus, mungkin Isa kali ya. Mungkin Isa. Amin. Ntar kamu dapat ceduh baru tahu rasa kamu. Saya nggak tahu apa itu ceduh. Sesama Kristen aja saling anatema. Hehe, saya tanya arti anatema apa, ayo. Di paling anatema. Saya tanya kamu, anatema artinya apa, ayo. Apa itu arti anatema? Ayo, Pak, bisa nggak? Jangan sok-sok pintar, sesama Kristen saling anatema. Apa itu anatema, ayo. Anatema, kalau ada orang mengatakan, oh anatema itu terkutuk, artinya bang, salah. Makna anatema lebih luas. Anatema itu maknanya, serahkan mereka kepada Allah. Artinya kita udah nggak sanggup lagi, udah kita nggak bisa. Serahkan kepada Allah, biar Allah yang berkehendak atas mereka ke depannya. Itu anatema dul.
Jadi apakah dosa ketika orang Kristen mengatakan serahkan teman saya yang Kristen ini kepada Allah? Ya tidak. Asalkan jangan diserahkan kepada syaitan, gitu loh. Apakah malaikat asli itu? Apakah malaikat asli itu kerjanya tukang mencekik leher manusia? Bukan. Malaikat Allah itu. Malaikat Allah. Teman-teman baca kitab Daniel. Ketika malaikat menampakkan diri, kalimat yang pertama diucapkan malaikat adalah be aware, jangan takut. Be afraid, jangan takut. Bukan cekik anak orang. Bukan cekik anak orang. Kalau ada malaikat katanya malaikat di Alkitab, tapi cekik anak orang, itu bukan malaikat, itu namanya iblis. Bila saatnya nanti Katrun tak ada lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bang, di Galatia lupa ayat berapa, cuma katanya terkutuklah orang yang di kayu salib. Yes, Yesus jalan menjadi kutuk, ya. Harusnya yang menjadi kutuk siapa? Kita. Ya, kita. Gitu. Dia jalan menjadi kutuk. Ya, bukan terkutuk, beda. Beda terkutuk dengan jalan menjadi kutuk, beda. Harusnya kita yang terkutuk. Hanya saja karena dia telah jalan menjadi kutuk, saya dan kamu tidak terkutuk. Itu maknanya. Kalau mereka mengatakan ini Tuhanmu terkutuk gitu, di mana dikatakan di situ terkutuk, gitu ya. Makanya karena para rasul sudah tahu bakal ada yang mengatakan Yesus terkutuk, para rasul sudah menegaskan dia jalan menjadi kutuk, bukan terkutuk. Karena pasti para rasul sudah tahu bakal ada yang bilang Yesus kutuk. Hebat nggak Alkitab kita? Wah, ini kayaknya sampai besok ini nggak tidur aku ini. Iya, jadi tukang cekik itu bukan malaikat tapi iblis. Aduh, sebentar ya teman-teman, dingin banget ternyata. Alamak, dingin boy. Bentar ya, sebentar. Anak kecil mulai muncul bahas Bible. Keren kan orang Kristen, anak kecil bisa bahas Bible. Nggak kayak ulama-ulama yang taunya bahas Alkitab. Iya, keren kan? 1 Petrus 3 ayat 15. Bersiap sedialah dalam segala waktu memberi pertanggungjawaban apologia. Ya. Jangan kau pikir muka aku kayak gini masih kecil aku, bro. Jangan kau pikir, ini 15 tahun, ini 17 tahun. Tidak, sudah tua aku. Sudah tua aku, jangan pikir masih muda. Sudah 22 tahun aku. So, namus dalam Alkitab siapa sebenarnya? Namus. Saya nggak tahu kalau namus ini ya. Nggak semua saya tahu teman-teman. Yang saya tahu baru saya jawab ya. Yang nggak tahu saya katakan saya tidak tahu. Supaya jangan kesannya saya mendoktrin teman-teman. Oke ya. Makanya kalau kamu punya duit, kau perawatan kayak gini tuh. Mungkin usiamu 18 tahun, mukamu udah kayak 30 tahun kan? Iri kok sama wajahku ya? Memang aku 22 tahun tapi usiaku kayak 18 tahun kan? Bercanda. Ya, dari suara pun harusnya udah ketahuan lah. Udah usia berapa. Gitu. Baik. Saya baca satu-satu. Sebentar ya, sebentar ya teman-teman ya. Sorry ya, yang kelewat nggak saya baca, sorry ya. Soalnya terlalu cepat ini komentarnya. Sebentar. Oke, nggak ada lagi. Yailah yang benar yang mana Tuhan mengutus Tuhan. Di mana dikatakan Tuhan mengutus Tuhan? Di mana dikatakan Tuhan mengutus Tuhan? Silahkan kau kasih ayat Alkitabnya. Ayo, kasih sama saya ayat Alkitabnya Tuhan mengutus Tuhan. Dan apa itu makna Tuhan? Ayo. Ya. Exomologis teto kirio tiagato salilui namus nasbus. Aduh nasbus, dang buat tuh. Nasbus. Nih. Takutnya simpenan pendeta ini, saya nggak
Serafim simpenan pendeta. Iya kali gue simpenan pendeta. Simpenan pendeta nggak tuh? Kok simpenan pendeta nggak mungkin open cam gini nih. Tuh ini wajah-wajah kayak ini simpenan pendeta. Ngapain pendeta simpan gue? Yang simpen gue emak gue, bukan pendeta. Pendeta mah nggak cari gara-gara di pendeta mah nggak aneh-aneh, dia simpenan anak orang disimpenin. Ya enggak lah, dia simpen anaknya sendiri. Gitu. Gue simpenan pendeta. Ya. Nasi bungkus kali. Lucu, ganteng, sayang, Tuhannya hanya manusia bagi Islam. Emang Islam kenal Yesus? Saya tahu saya nggak ada. Coba tunjukkan sama saya ayat Al-Quran ada nama Yesus. Ayo tunjukkan sama saya. Yesus dalam bahasa Arab itu disebut Yeshua al-Masih. Tunjukkan sama saya di Al-Quran ada Yeshua al-Masih. Jangan Isa ya. Kalau Isa mungkin nggak kenal. Nah. Lagian orang Kristen nggak ada di dalam Alkitab, di dalam Quranmu. Sorry ya. Yang ada itu Nasrani, dan saya bukan Nasrani. Ana Masihi wala Nasoroh. Oke? Antum Masihi, la ana Masihi wala Nasoroh. Jadi jangan kamu katakan saya Nasoroh. Ana Masihi. Ya. Penyembah manusia, oh siap, si paling penyembah Tuhan. Yesus tidak mengenal Kristen. Kalau bisa saya buktikan Yesus mengenal Kristen gimana? Kau transfer aku 1M? Jangan komentar, nggak kelihatan banget loh kamu ini. Yang benar-benar aja lah. Cie, dibilang ganteng, iya, emosi mereka. Kita lihat ya, berani nggak dia naik? Yang ngomong ini. Kita lihat, berani nggak dia naik? Lihat ya. Naik kau, Ajianto. Nama Ajianto, tapi nggak pernah naik Aji. Dia naik. Oh, nggak berani dia naik. Udahlah, tutup mulutmu ya. Mute aja. Yang nggak berani naik, sok-sok nantang, nggak berani naik, udah mute aja. Namus sebutan malaikat Jibril. Oh, itu saya nggak tahu, teman-teman ya. Itu saya nggak tahu. Ya. Giliran dikasih ayatnya nggak dibaca, kocak ketahuan lu sendiri nggak baca kitab. Saya baca kitab. Lagian ngapain lu kasih gue ayat Alkitab? Lu sendiri yang baca. Gitu loh. Nggak apa hak lu merintah gue? Emang lu siapa yang merintah gue? Lu buka komal sendiri, lu ngerocos sendiri. Jangan di sini, gue usah pansos di komal gue. Tapi kalau kau tadi mamaku kasih ayat ya saya baca. Lah kamu bukan siapa-siapa, so masa saya? Kita di sini bahas iman Kristen. Ya, kok saya bingung ya, setiap kita bahas iman Kristen, teman-teman. Saya sudah menyiapkan materi nih. Oh, nanti aku bawa materi ini gitu kan. Tapi yang komentar di bawah bukan orang Kristen. Bingung aku, yang komentar bukan orang Kristen. Aduh. Ya. Lu tadi bilang di mana ayat Allah mengutus Yesus? Gak ada saya katakan Allah mengutus Yesus. Gak perlu kau tunjukkan Allah mengutus Yesus pun bisa saya tunjukkan. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 3 ayat 16. Kamu gak perlu kasih sama saya. Saya juga bisa cari sendiri. Gak ada saya minta itu. Rekamannya masih ada di sini, Abdul. Gak logika seorang serafim minta sama kamu di mana Allah mengutus Yesus. Orang Kristen juga tahu Yesus itu diutus oleh Allah Bapa karena dia adalah firman yang berinkarnasi dalam rupa manusia, Dul. Lucu sekali kamu, ya. Jangan suka putar-putar omongan saya. Karena kalau saya ngomong, saya masih ingat omongan saya di awal. Jadi nggak usah nipu-nipu kau di sini. Ya. Yesus beragama apa? Yahudi. Yudaisme. Kristen itu adalah sebutan untuk pengikutnya. Jangan nanti kau tanya di mana Yesus mengatakan dia agama Kristen. Karena biasanya gitu. Yesus agama apa? Yahudi. Kenapa kalian agama Kristen? Kenapa nggak Yahudi aja? Katanya. Nah iya, Kristen itu adalah sebutan untuk orang pengikut Kristus. Jadi jangan kau tanya, di mana Yesus mengikuti Yesus? Nggak nyambung pertanyaan. Kalau Theos apa artinya? Itu hakikat dari sang ilahi. Sama seperti Allah atau Allah dalam bahasa Arab. Nah ya, belajar sejarah. Buka Prof 558 yang ditemukan di Mesir. Ya, di situ Amir Abdullah menulis kata Allah Bismillah, Bismillah alif lam lam ha diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi enonomato Theos dalam nama Theos. Ya, kalau tidak tahu apa-apa lebih baik diam.
Tentara Romawi perkasa yang bisa nombak Tuhanmu. Tuhan tidak bisa ditombak karena Tuhan itu gelar. Kamu tidak bisa menombak mahasiswa. Yang bisa kau tombak itu adalah manusia di balik gelar mahasiswa dul. Kamu yang belajar. Bukankah di agamamu dikatakan seorang wanita itu otaknya setengah, maka kamu yang belajar. Pakai kacamata gede deh. Di imanmu itu dikatakan wanita otaknya setengah. Jadi nggak usah ngajarin saya. Terus itu Tuhan dodol, bukti kan naik ke atas, saya tes bahasa Yunani, mau bisa nggak? Kita lihat tes bahasa Yunaninya ya. Berani nggak naik? Oh nggak berani naik. Udah sosok Yunani lo. Ya gue sosok Yunani, kalau lu cuma tahu bahasa cacing. Kalian kan selalu sok pinter bahasa Alkitab. Giliran ketemu yang bisa beneran bahasa Alkitab, kicep lu pade. Kicep lu pade. Ayo, yang paling sok Yunani naik ke atas. 1 lawan 1 sama saya, 5 menit kita. Ayo, saya tantang nih. Jarang saya nantang loh. Yang sok paling Yunani naik ke atas 5 menit sama saya. Saya kasih kamu 5 menit, saya kasih 5 menit. Kamu yang pertama ngomong, baru saya, silakan. Kita lihat. Ya, kita lihat ada nggak yang request. Si paling teos. Tapi buktikan datamu ya, pakai data. 1 ronde saja, kalau nggak pakai data, saya tendang kau ke Tartarus. Kalau bisa perlu, saya tendang kau ke dalam alam Hades. Itu kan sama konteksnya kayak si Nandar yang mengatakan dia bisa bahasa Yunani. Kenapa di dalam Yohanes 17 ayat 8 Yesus menerima firman? Loh, kenapa nggak dibaca bahasa aslinya si Nandar? Berarti nggak jujur orangnya. Nggak jujur. Gitu loh. Jadi gitu ya. Ini loh, besok mau pelayanan kok pancing emosi saya. Lucu aja kami dengar Tuhannya bisa ditombak. Lucu, tertawa lah. Gak usah komentar, tertawa saja lah. Biar didengar sama tetanggamu, si Radi lagi tertawa gitu. Itu juga lucu kok dengar kamu. Masa Nabi dicekik sama malaikat, kan lucu gitu ya. Raja Daud yang pernah membangkang terhadap perintah Allah saja tidak pernah dicekik sama malaikat. Lah ini Nabi yang katanya, I don't care lah. Tapi itu harus kau pikirkan sendiri. Gitu loh. Raja Daud, ya, itu pernah membangkang terhadap perintah Allah sebelum dia bertobat ya, pastilah ya. Dia nggak pernah dicekik dia. Allah masih mengampuni dia. Nggak ada istilah dicekik lah, kesandung batu lah, kejedot lah, nggak ada dia. Ya, seperti itu. Ya, sekali saya katakan, be smart. Kitab mana Yesus katakan dia Tuhan? Di Alkitab, yang pasti bukan di kitab sucimu. Kalau lu bacanya Alkitab ya lu bakal ketemu. Tapi kalau lu bacanya kitab Buddha, kitab Hindu, kitab Konghucu ya gak bakal ketemu. Gitu. Jadi gak usah ngadi-ngadi lah pertanyaannya kenapa kayak anak-anak gak pernah ini ya. Kalian ini sebenarnya udah dewasa gak sih, Bani Kedar, RT 6 yang di bawah ini yang nanya-nanya ini sebenarnya. Kalian ini sebenarnya pernah belajar bahasa Indonesia gak sih? Atau pernah berpikir kritis gak sih? Ilmu berpikir kritis gitu loh. Itu kalau kamu gak mau nanti buka karya Profesor Dr. Benjamin Sommer. Ilmu berpikir kritis. Supaya kritis sedikit otakmu gini lah. Ya, supaya kritis. Harus otak yang kritis, jangan dirimu yang kritis. Kalau kamu nanti kritis, nangis keluargamu karena nggak ada duitnya untuk operasi, itu kritis. Bukannya Yesus nggak beragama ya? Siapa yang bilang? Yesus itu hidup di budaya Yahudi, maka dia akan menjalankan Yudaisme, ya, agama Yudaisme. Kalau tidak beragama dia nggak mungkin dia disebut rabi. Rabi itu gelar untuk orang-orang yang Yudaisme. Ya, dia tidak akan berselisih paham dengan orang Farisi kalau dia tidak beragama. Ya. Tapi perlu dipahami agama di sini bermakna ajaran, ya bukan seperti yang teman-teman pemahaman modern ini pahami sekarang ya. Waalaikumsalam juga Bang Zambulotong. Salam juga sama teman-teman di Toraja. God bless you too. Baik. Bang, Bible itu rancuh isinya. Nggak ada rancuh.
Yang rancu ketika orang sok pinter Alkitab tapi bahas Alkitab itu rancu, ya. Tapi kalau kamu belajar Alkitab benar-benar nggak bakal ada rancu. Jadi bukan belajar Alkitab bukan ketika kamu punya duit kamu beli Alkitab kau baca langsung tafsir, salah. Ada namanya ilmu hermeneutik, ada namanya ilmu pengantar perjanjian lama dan pengantar perjanjian baru. Jadi bukan setiap ada duit beli Alkitab langsung dibaca, ya rancu. Yang rancu sebenarnya bukan Alkitabnya tetapi otakmu dalam memahami Alkitab, ya. Jadi nggak sembarangan. Gitu. Makanya ketika saya menjelaskan, saya lihat dari segi bahasa aslinya, saya menjelaskan sama teman-teman. Misalnya di Wahyu 3 ayat 14 dikatakan, Yesus di situ dikatakan ciptaan pertama, Bang. Ini dasarnya orang saksi Yehova mengatakan Yesus itu ciptaan, Bang. Coba buka bahasa aslinya, apakah Yesus disebut ciptaan? Tidak. Ternyata Yesus disebut arche. Arche itu artinya penguasa. Jadi yang bilang rancu pasti rata-rata kalau saya tanya nanti saya tes ilmu Alkitabnya pasti nggak tahu. Yakin saya. Bukan saya sombong ya, tapi saya nggak suka sama orang yang nggak belajar tapi sok mengajar, ya. Seorang guru, saya katakan saya berulang-ulang teman-teman, seorang guru ketika dia mengajar setidaknya ada pendidikan yang dia tempuh. Kamu cuma beli duit nih, ada duitnya, kamu beli Alkitab, kamu tafsir, ya rancu, rancu. Sama ketika saya nanti membeli kitab dari agama lain, saya nggak pernah belajar, saya tafsirin seenaknya, ya rancu, memang bener rancu, karena saya nggak belajar, gitu ya. Itu berlaku bagi agama apapun, bukan hanya agama Kristen. Itu berlaku bagi semua agama. Mau agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya. Ya, seperti itu. Jadi, profesional lah. Oh, zaman gini masih nyembah manusia? Iya, makanya pertanyakan kepada Nasrani, jangan tanya sama orang Kristen. Orang Kristen sendiri akui kitabnya kontradiksi. Suruh orang Kristen yang ngaku itu ke sini. Atau akal-akalanmu kau bilang kontradiksi orang Kristen. Gak pernah saya ketemu sama orang Kristen dikatakan kontradiksi. Kecuali orang Kristen yang tidak pernah belajar. Sejak kapan Tuhan jadi Tuhan? Sejak kapan Tuhan itu bukan berasal dari Tuhan? Ayo. Sejak kapan Tuhan itu tidak berasal dari Tuhan? Coba kita tes dia naik ke atas, kita lihat. Oh, akun privat. Akun privat nggak perlu komentar di sini. Pansos kau. Yang lah. Jangan yang pansos-pansos ke sini. Yang pansos-pansos kau buka komal sendiri, cari penontonmu sendiri, cari followermu sendiri. Ya. Orang di sini follow supaya belajar, bukan follow dengar celotehanmu nggak jelas. Jadi orang yang naik pastikan punya data, ya, dan berbobot. Kalau nggak berbobot saya tendang kau ke Tartarus. Seperti itu. Justru mereka pendeta. Pendeta siapa mereka? Kalau cuma dari omonganmu yang ngomong, kamu kan pendusta. Kalian kan diajari bertakiyah. Baik, suruh dia ke sini, buktikan omonganmu. Ya, kalau saya ngomong, saya mewakilkan diri saya sendiri. Saya tidak pernah ngomong mewakilkan diri orang. Saya selalu membawa diri saya sendiri. Jadi kalau kamu ngomong pun wakilkan dirimu, jangan wakilkan diri orang. Itu tandanya kau pengecut. Yang diwakilkan orang, coba kita lihat. Bisa nggak dia mewakilkan dirinya sendiri? The silent naik, the silence. Nggak berani naik, oke. Kalau nggak berani naik, nggak perlu komentar di komal saya. Ya, gampang-gampang kok di komal saya. Nggak suka silahkan tinggal. Kalau suka kita bercanda tawa di sini. Kita ketawa-ketawa di sini. Nggak suka silahkan skip. Saya juga nggak suruh teman-teman nonton saya kan. Apalagi ini terkhusus untuk Bani Kedar. Ini komal dibuka untuk orang Kristen. Yang komentar Bani Kedar. Gitu. Gampang aja teman-teman. Itu with our greatest application. Manusia ada batas kemampuannya, namun Sang Ilahi Maha Kuasa, apapun bisa kemampuan tak berkesudahan. Yes, makanya saya menyembah Yesus disebut Sang Pantokrator yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 7-8. Ya. Silakan dibaca Wahyu 1 ayat 7-8. Silakan dibaca Yohanes 16 ayat 15. Silakan dibaca Kolose 2 ayat 19. Silakan dibaca Matius 28 ayat 18-20. Itu kemahakuasaan Yesus. Sebentar ya. Yesus Tuhan apa manusia, bro? Hakikatnya yang namanya Yesus itu adalah kemanusiaan dari firman, gelarnya Tuhan. Ya, jadi pertanyaan baru salah. Yesus Tuhan atau manusia? Tuhan itu gelar ya. Manusia itu hakikat. Jadi jangan pernah bertanya manusia gelar dengan hakikat kamu gabungkan. Ya. Hancur sekali. Kecuali misalnya kamu tanya dia itu manusia atau hewan. Ya, kenapa? Karena manusia itu hakikat dan hewan itu hakikat.
Ya, tapi kalau kamu bilang dia itu manusia atau Tuhan bertabrakan, karena Tuhan itu gelar, manusia itu hakikat. Ya, jadi nggak nyambung. Masa sih nggak tahu masalah sepele gini aja nggak tahu gimana sih? Kan kita pernah belajar bahasa Indonesia kan? Cara membuat pertanyaan itu kan diajari di bahasa Indonesia. Negara manakah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? A misalnya, A Palestina, B Vatikan, C Mesir, D pisang. Kamu bilang nggak bisa kamu campur sama pisang. Kenapa? Karena sudah berbeda. Yang satu berbicara negara, yang satu berbicara buah. Ya, gitu loh. Jadi inilah, jangan ini. Apa fungsinya kamu sekolah selama ini? Oh, si bocil gitu loh. Bukan masalah ini. Kamu mengatakan saya bocil, kamu yang sudah bapak-bapak nggak pernah, kayak nggak berpendidikan gitu loh, kayak nggak pernah sekolah. Kan diajari bagaimana cara bertanya yang benar. Ya. Jadi kalau kamu ke komal yang lain, silahkan kamu bertanya sesukamu. Tapi komal saya, kamu bertanya pun saya kritisi pertanyaanmu. Pertanyaannya sudah benar belum? Saya kritisi. Jadi nggak sembarangan orang bertanya di sini. Ya, Yesus Tuhan atau manusia? Gitu loh. Pahami lagi kitabmu, pasti mualaf. Justru karena saya paham kitab saya ngapain saya mualaf. Seolah-olah hanya Islam pilihan agama. Masih ada Hindu, masih ada Buddha, masih ada Konghucu. Ngapain saya pilih Islam? Kepedean. Itu kamu menggunakan logical fallacy kalau kamu belajar ilmu logika. Seolah-olah di dunia ini hanya ada Kristen dan Islam. Pasti mualaf. Ya. Seolah-olah tidak ada agama yang lain. Ada apa dengan agama yang lain? Ada apa dengan Buddha? Ada apa dengan Hindu? Ada apa dengan Konghucu? Ah ya, logical fallacy ya, don't like fool. Don't like fool. Saya sudah cukup bersabar ini. Sebentar saya atur dulu ini. Bantal gulingnya ini terlalu tinggi sekali. Saya pakai selimut dingin teman-teman, dingin. Oke, kita beres nih. Yesus gak pernah bilang firman jadi manusia, bro. Yesus gak pernah bilang firman jadi manusia. Hah? Emang Alkitab ini perkataan Yesus sebagaimana yang kamu pahami dalam imanmu. Gak sama konsepnya, bro. Ya, gak sama konsepnya. Yesus juga diracun, gak ada dia diracun. Kamu mau bilang ketika dia dikasih minum anggur lalu dia mati? Rendah sekali nilaimu. Belajar lagi Alkitab, bro. Dasar aneh. Gelar Allah dan Tuhan itu beda. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu hakikat, Tuhan itu gelar. Nah ini juga salah nih. Ya, salah. Allah itu hakikat. Saya manusia. Dia Allah. Nah ini artinya hakikat saya manusia. Hakikat dia Allah. Gelar saya mahasiswa misalnya. Saya guru. Gelarnya dia Tuhan. Ya, itu yang benar. Jangan dibalik-balik. Ya. Sebelum bumi dan langit ada Tuhan di mana? Bumi. Tuhan itu tidak bertahta di bumi. Tuhan itu bertahta di sorga. Ya. Baca kitab 1 Timotius. Allah itu bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Gak ada manusia yang bisa menghampiri Allah. Ngomong apa, Dek? Yang pasti bukan ngomongin keluargamu. Mendak pendeta pasti ini salah. Bapak saya bukan pendeta. Dan saya tidak butuh perpuluhan. Ya. Ngapain saya minta perpuluhan? Karena itu bukan hak saya. Sebelum sorga ada Tuhan. Tuhan ada di dalam terang yang tak terhampiri. 1 Timotius baca. Ya. Sekarang Tuhan sebelum arsi itu ada, Tuhan ada di mana? Allahmu ada di mana sebelum arsi diciptakan? Ya. Sebelum Allah atau Allah menciptakan arsi, Allah ada di mana? Kalau kamu katakan Allah dari dulu sudah ada arsi, berarti arsi itu kekal. Artinya ada dua yang kekal, Allahmu dan arsinya. Ya. Yesus siapa? Gak tahu saya. Kamu siapa? Masuk ke komal ini bahas Yesus. Lu siapa? Gak usah nanya Yesus siapa. Lu yang siapa? Ya. Memang agama sebelah ini kalau nggak senggol agama Kristen nggak makan. Ya. Ini komal untuk orang Kristen. Kita berbicara sesama Kristen. Lupa DRT 6 ngapain masuk ke sini? Ya. Bocah ingusan baru main sosmed. Lu kali paling baru download TikTok.
Apa agama Yesus bro? Yudaisme, Yahudi. Dia orang Yahudi, orang Ibrani, Yudaisme. Ya, sedangkan untuk Kristen itu merujuk kepada pengikutnya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi jangan kau tanya kenapa Yesus bukan agama Kristen. Karena saya sudah tahu kemana lari pertanyaanmu. Kau simpan aja duitmu yang 2 juta itu, karena saya tidak mengemis-ngemis dari kamu. Saya bukan pengemis. Ya, saya bukan pengemis yang ada di jalan-jalan raya yang minta untuk uang bangunan masjid ya. Simpan saja duitmu. Kasihan nanti yang mau bangun-bangun masjid kurang 2 juta. Jadi lebih baik kau alokasikan duit dia ke sana. Gitu. Saya nggak perlu pembuktian sama kamu supaya saya beriman jadi Kristen. Dan saya juga nggak butuh pengakuanmu supaya saya menjadi orang Kristen. Ya. Jawab gua bang, misal Yesus, orang Kristen tidak kenal permisalan. Orang Kristen berbicara tentang fakta. Di Alkitab dikatakan ya jika ya, tidak jika tidak. Jadi kalau kamu mau misal-misal, kamu silahkan pindah dari komal ini. Iman Kristen itu iman yang sungguh-sungguh, bukan iman misal-misal. Nggak ada misal-misal. Ya. Sama saya nggak ada ngomong misal-misal. Saya ngomong fakta. Yesus itu turun menjelma oleh Roh Kudus menjadi manusia yang sempurna seutuhnya ilahi 2000-an tahun yang lalu. Nggak ada misal-misal. Saya nggak kenal apa itu misal-misal. Iman saya bukan iman misal-misal. Ya. Bang Katolik bang, tidak, bukan bang. Saya mengikuti iman yang ortodoks, bukan Katolik. Gerejanya bersifat Katolik, yes. Boleh nggak sih kita katakan Yesus itu punya 2 identitas? Bukan 2 identitas, 2 natur. Ya, 2 natur. Natur sebagai ilahi itu udah pasti ya, karena dia sebelum dia menjadi manusia dia ilahi, firman Allah. Yang kedua natur sebagai manusia, bukan 2 identitas. Ya, nanti nggak paham orang, takutnya orang nggak paham. Kalau 2 identitas kan seolah-olah kayak dia menyamar, kayak menyamar gitu ya. Maksudnya Yesus menyamar. Sebentar ya. Sebentar kan setelah keselamatan. Lebih kasihan orang yang jadi sales agama yang dari rumah ke rumah memurtadkan. Iya, memang saksi-saksi Yehova itu sangat menyebalkan ya kan. Saksi-saksi Yehova kan datang dari rumah ke rumah sales agama lah itu. Jadi kamu komentarnya ke saksi-saksi Yehova, jangan ke saya. Ya, karena saya bukan saksi Yehova. Examologis tetok kiri waktu ketos haleluya. Otis toneona. Shalom, shalom. Malam bang. Ya. Malam. Ini temanya apa nih bang? Diskusi apa ini? Tidak diskusi, saya bukan diskusi. Saya hanya merespon komentar yang ada di bawah. Antum Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, Buddha, Gnostik. Kita Islam. Kalau abang sendiri? Kristen Ortodoks. Terus apa yang kita bahas nih bang? Saya mengalir saja, saya kan respon yang di bawah ini. Ini kan komal dibuka untuk orang Kristen. Yang komentar di bawah ini kebanyakan Islam, saya bingung. Apa yang komentarnya bang kira-kira? Ya yang komentarnya kamu. apa? Ya kamu lihat, yang bingung, yang buat bingung saya ini komal Kristen yang komentar Islam itu loh. Kalau komentar itu biasa aja namanya. Aneh gitu loh. Komentar mereka sok pintar tentang iman Kristen. Padahal bukan orang Kristen. Gitu. Karena saya sudah bukan sekali 2 kali saya seperti ini. Ada yang mengaku mantan Kristen, belajar 35 tahun Kristen katanya. Sempat kagum saya. Katanya dia mualaf. Saya tanya, Bapak 35 tahun, saya 6 tahun saya katakan. Januari nanti saya 7 tahun belajar Alkitab. Saya tanya sama dia, Pak, arti Yesua itu apa dan dari bahasa apa? Nggak tahu, padahal ngakunya mantan Kristen, belajar 35 tahun. Ada beberapa kayak gitu ngaku-ngaku dia, gitu. Kenapa seperti itu, Brother MLBB? Kenapa banyak orang yang ngaku mualaf padahal dia Islam sejati? Sebenarnya simpel bang. Tinggal apa yang diimanin seorang masing-masing itu. Orang komentar itu selagi dia tidak menghujat, silakan saja, nggak apa-apa. Nah masalahnya yang di bawah ini menghujat. Coba kamu baca tuh. Mana? Coba disepilkan bang, disematkan mana tuh yang kata-kata menghujat. Coba lihat. Moderator di ini ya, di
Sematkan ya yang menghujat kita lihat. Nah, giliran kayak gini diam semua ini. Giliran kayak gini diam dia semua ini. Tengok nih, kita lihat moderator kita ya. Nah, langsung diam dia. Nih, sebentar. Mana tuh? Tuh, ini saya lagi baca-baca. Kamu scroll ke atas aja. Nah, saya lagi scroll ke atas nih, banyak nih. Ya, kamu scroll ke atas aja. Kecuali kamu baru masuk ya. Tapi gini bang, kalau orang komentar ya kira-kira minta pengetahuan, apa salahnya kan dikasih Kalau dia apa meminta ya? pengetahuan, saya is okay. Karena saya memang basicnya mengajar. Tapi kalau dia pertanyaannya tidak esensial dan memang menjatuhkan, nah itu yang saya nggak suka. Ya. Jadi jangan mengaku Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, tetapi memaksakan iman saya. Iman saya harus diterima sama iman orang, tetapi iman orang saya nggak mau terima, itu saya rasa tidak profesional. Dan itu saya lihat di Indonesia. Gitu ya. Ya cukup tahu lah, yang tahu-tahu lah. Kita nggak usah munafik, nggak usah fanatik, tahu kok kita semua. Gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau mau diskusi bolehlah dibuka Kalau dulu diskusi secara forum aja ada sama gitu. saya 5 menit ada data. Nggak pakai data, nggak saya kasih diskusi. Makanya kalau yang mau diskusi sama saya itu minimal bisa open cam supaya bisa nunjukin data. Gitu loh. Karena saya akan menunjukkan data. Jadi saya nggak mau saya diskusi saya nunjukin data, lawan diskusi saya nggak nunjukin data, saya nggak suka. Contohnya si Zuma. Nggak suka saya. Dulu dia diskusi sama teman saya Elia. Ya, si Elia capek nunjukin data, dia menghadap ke depan tapi nggak tahu apa yang dia baca. Lalu lihat ke atas seperti mengarang-ngarang, itu saya nggak suka. Gitu loh, artinya biar fair dong, kamu baca dari mana, datanya dari mana. Ya si Elia juga nunjukin gitu loh ya. Nah ini ada teks ini kan, tappingnya tunjukin dong di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah Tuhan. Nah itu sebenarnya simpel bang, kalau abang tahu penjelasannya tinggal tunjukin aja bang, jelasin gitu aja sih. Yesus menyembah Tuhan, Yesusnya Tuhan. Iya, memerintahkan untuk menyembah dia. Tunjukkan. Yesus menyembah Tuhan. Tunjukin Harus dong belajar di mana. ini dulu ya. Jadi di dalam iman Kristen, jangankan iman Kristen, Yahudi juga sama. Kita tidak percaya Tuhan yang gila sembah. Coba saya tanya sama kamu di Islam. Tuhan menciptakan manusia tujuannya apa di Islam? Tujuan apa? Tuhan? Tujuan Allah menciptakan manusia di Islam itu apa? Kalau itu tujuannya rahasia Allah bang. Tuh rahasia Allah kok beda-beda jawabannya. Iya. Apakah kita manusia Ada tahu yang bang, tujuan mengatakan Tuhan itu manusia menciptakan kita itu diciptakan apa? oleh Coba bang. Tuhan ini supaya dia menyembah kepadanya. Ya. Kalau Tidak, itu pasti. aku menciptakan Tapi kan manusia kita dan sebagai jin manusia untuk nggak beribadah akan tahu kepadaku. tujuannya. Enggak, saya mau yang terus terang aja gitu loh. Yang langsung dari teksnya. Yang langsung dari Al-Qur'annya. Apa tujuan Allah menciptakan manusia di dalam Islam? Tujuannya ya. Ya. Ini aku buka dikit ya. Silakan. Wati Allah, wati wa rasul, wati ulil amri. Hmm. Artinya taatlah kepada aku kata Allah dan taatlah kepada Rasulku. Siapa Rasul? Yaitu nabi-nabi. Saya ngomong manusia loh, bukan rasul-rasul loh. Iya, Rasul-rasul itu adalah jabatan kepada manusia yang dipilih oleh Allah. Dengar dulu bang. Iya. Wati ulil amri, taatlah kepada pemimpinmu, termasuk siapa pemimpin kita? Presiden kan. Untuk apa? Untuk memakmurkan rakyat. Untuk istilah itu. Brother, saya tanya tujuan Allah menciptakan manusia, bukan presiden, bukan nabi. Gini loh, ketika Allah menciptakan manusia, kenapa diciptakan manusia? Ah, itu loh. Kenapa Allah menciptakan manusia? Itu loh maksud saya. Kalau manusia ingin tahu Allah menciptakan manusia, tidak akan tahu. Itu rahasia yang maha kuasa bang. Jelas itu. Apakah manusia tahu? Allah Berarti orang-orang Islam yang lain mengatakan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya itu gimana? Salah. Kalau jelas karena dia menciptakan kita sebagai manusia, kita patuh. Jadi sebenarnya tujuannya yang mana? Tujuannya yang jelas, memang dia menciptakan manusia itu hanya untuk menyembah dia, benar. Nah, tapi, itu yang saya mau. Tapi sebaliknya, kita manusia itu tidak akan tahu makna Enggak, itu saya minta. Saya nggak tanya itu. Saya hanya tanya tujuan Allah untuk menciptakan manusia untuk menyembah kepada Dia. Nah, itu yang saya ingin tahu. Ya, itu yang ingin saya tahu. Artinya dari sisi Allah sendiri, bukan dari sisi manusianya. Saya nggak tanya dari sisi manusia. Maka saya tanya tujuan Allah, artinya dari sisi Allah. Artinya untuk beribadah kepada Dia, menyembah kepada Dia, betul? Dari sisi Allah ya. Betul nggak? Nah, sekarang aku bertanya, Bang. Betul nggak? Jawab dulu, betul atau tidak? Ya, asumsi Abang kan
Ya, bukan Beda, asumsi Bang. saya, betul atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi yang benar apa? Yang benarnya Allah menciptakan manusia itu hanya menyembah Dia. Itu doang. Iya, artinya untuk menyembah Dia, betul? Ya betul kalau menyembah Dia. Nah, itu Karena Dia udah yang kenapa kamu menciptakan. katakan salah tadi omongan saya? Yang menciptakan dan Tuhan Kamu menciptakan. gini, brother, kamu hanya mengulangi apa yang saya katakan, lalu kamu katakan itu asumsi saya, padahal yang kau sebut barusan adalah jawaban saya barusan. Nah, intinya ini, saya sudah dapat poinnya. Tujuan Allah di Islam untuk menciptakan manusia itu untuk beribadah. Nah, inilah yang tidak dikenal orang Kristen. Ya, karena orang Kristen memandang Allahnya bukan Allah yang gila sembah. Jadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Teman-teman di bawah baca, Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, dan atas segala binatang melata di bumi. Jadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah di dalam Alkitab untuk berkuasa, bukan untuk menyembah. Karena orang Kristen dan Yahudi tidak percaya Allah yang gila sembah. Sekarang boleh Itu poin kita yang bertanya ingin nggak? saya tanyakan. Ya, Bang gitu, Son, ngerti ya? boleh bertanya nggak Bang Son? Bertanya tentang apa? Kalau saya tahu saya jawab. Ya. Pertanyaannya kan simpel. Dingin banget. Yesus itu maaf ya meminta kepada Bapa. Nah Bapa itu siapa? Tuhannya? Bapa itu sang sumber. Apa siapa itu? Sang sumber, 1 Korintus 8 ayat 6. Apa itu? Coba jelaskan dong. Sang Kenapa sumber. Yesus meminta kepada Bapa? Mintalah Ya, kepada dia Bapa. meminta kepada Bapa karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Nah Bapa Dia Bapa adalah itu siapa? firman yang menjadi Bapa manusia. itu. Bapa ini sang sumber. Ya, sang sumber. Allah, Bukannya sang Bapa itu sumber. yang dia sembah gitu? Apa gimana itu? Sebagai manusianya dia menyembah Bapa, yes. Sebagai manusia. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus Kristus, kata Kristus itu menekankan dia manusia. Ya. Kalau orang Kristen nyebut Yesus Kristus, saya ulangi, perhatikan. Yesus Kristus. Ketika orang Kristen mengatakan Kristus, itu menekankan dia manusia. Jadi sebagai manusia, memang dia berdoa, dia meminta. Tapi kenapa dia tidak langsung saja karena dia Tuhan bagi umat Kristen? Memang Kenapa Tuhan tidak itu langsung artinya saja apa minta dalam kepada aku imanmu? katanya? Memang Jangan iman bilang dalam minta imanmu itu kepada artinya Bapa. Tuhan itu apa? Apa itu? Apa itu Tuhan dalam imanmu? Kalau di iman kita nggak ada Tuhan selain Allah. Iya, saya tanya arti Tuhan, bro. Yang Apa itu namanya arti Tuhan itu yang selain Dia. Itu namanya Enggak, itu Tuhan. arti saya tanya Contoh deskripsi menyembah Nabi. artinya. Itu salah Arti Tuhan Tuhan. namanya. Arti Tuhan, ngerti nggak sih? Arti Tuhan, misalnya Itulah. pisau. Pisau adalah suatu benda yang terbuat dari besi untuk membelah sesuatu makanan misalnya. Saya minta deskripsinya. Tuhan itu artinya apa? Nggak ada Misalnya, Bang. Tuhan misalnya itu polisi. nggak ada Bang. Polisi adalah aparat keamanan negara. Seseorang yang masuk yang dipilih untuk menjadi aparat keamanan negara. Gitu loh. Nggak ada namanya Tuhan Bang. Yang mau Nggak kuasa ada itu Tuhan. namanya Allah. Jadi Iya. jadi kalau ditanya man robbuka, kamu jawab Allah. Rob itu artinya apa, Rob? Rob itu Allah. Rob itu Allah. Iya. Bukan Arti Tuhan Bang. robnya, arti robnya. Iya. Gimana kamu bisa menjawab Rob itu Allah kalau kamu nggak tahu artinya Rob itu apa? Rob itu Allah. Itu kan yang saya tahu kan keimanan saya. Gimana kamu bisa lah. Mana bisa lah kamu tafsirin kayak gitu. Beda lah. Tuhan Keimanan itu kan artinya beda. apa, brother? Tuhan itu selain Allah. Ya, artinya Tuhan itu bukan selain Allah. Gini Tuhan loh, itu yang disembah-sembah itu itu ngomong selain Allah itu eksistensi. namanya Tuhan. Itu kamu ngomong eksistensi. Artinya tidak ada yang eksis selain Allah. Itu yang disebut Tuhan. Tuhanmu itu artinya apa? Gitu loh. Sebelum kamu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya Tuhan ini apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya kan? Tidak ada Tuhan selain Allah loh. Berarti Tuhan ini punya makna. Maknanya apa gitu loh. Apa arti Tuhan? Saya udah kasih contoh tadi. Polisi atau presiden. Apa itu presiden? Presiden adalah sebuah jabatan kehormatan yang diberikan kepada salah satu warga negara. Ya, di sebuah negara yang bersistem republik, di mana dia memimpin sebuah negara dalam konstitusinya. Nah, itu arti presiden. Nah, Tuhan itu artinya apa? Gimana sih kamu? Masa arti Tuhan nggak tahu? Cuma open mic-nya, open mic-nya. Open mic-nya. Masa Tuhan nggak tahu apa? Open mic-nya, open mic-nya, open. Itu mic-nya ketutup dah. Saya tadi udah mau tidur jadi nggak ngantuk lagi. Ini ya. Saya jelasin ya. Apa Makna itu Tuhan, bro. Makna Tuhan. Tuhan ya, Tuhan ya. Tuhan ya. Tuhan. Ya. Saya jelasin ya. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah ya. Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, Iya, betul. makna Tuhan itu ya,
makna Tuhan itu bukan Allah, tetapi yang menyembah selain Allah. Contoh, menyembah patung, ya, menyembah gambar, menyembah matahari. Itu menuhankan namanya. Brother, yang saya tanya ketika kamu mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, betul? Makanya nanti ketika kalian meninggal di alam kubur tanya man robbuka, Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi, betul? Iya, Robi. Artinya Allah lah Robku. Rob itu artinya apa? Maknanya apa? Gitu loh. Masa nggak paham bahasa Indonesia sih? Robku maknanya Allah, bukan Tuhan, Bang. Allah itu adalah nama dari Robmu. Iya, bukan Tuhan kan? Iya, Allah itu adalah nama dari Robnya kamu, betul? Iya, tapi bukan Tuhan kan? Rob itu artinya apa? Rob itu Allah, bukan Tuhan. Abang nggak akan ngerti, Bang. Oke, Keimanan gini. kita kan beda. Saya kasih gampang. Apa itu guru? Apa itu guru? Ya guru yang mengajarkan kita beda. Yang mengajarkan kita. Ya, Iya. apa maknanya? Kalau lebih jelasnya apa itu guru? Pengertian dari guru, apa itu guru? Iya, pengertian guru dia yang mempunyai kelebihan. Ah, Diajar berbagi dengan kita yang tidak mengerti, jadi sama-sama mengerti. Itu dia. Tetapi makna Tuhan tadi bukan itu yang saya minta. Itu yang saya minta. Sekarang saya tanya, Tuhan itu artinya apa? Dengan maksud yang sama. Yang tadi kamu guru bisa jelaskan Tuhan. Sekarang sama. Spesifiknya Tuhan itu apa? Nah, nggak bisa spesifik, Bang. La ilaha illallah itu tidak Tuhan selain Allah. Nggak bisa. Yang namanya Tuhan itu kan menyembah selain Allah. Artinya Tuhan itu namanya. Itu Kalau Allah eksistensinya, tidak bukan brother. Allah Artinya bukan gini, Tuhan, Bang. ini ada nih yang kalian sebut Tuhan. Nah, Yang gimana? kalian sebut Tuhan namanya Allah, betul? Iya enggak? Ini ada Tuhan nih. Tuhan ini kan yang disembah nih. Ada Tuhan eksistensinya sebagai Allah. Artinya yang disembah tidak boleh yang lain kecuali Allah. Nah, Tuhan ini artinya apa? Kenapa kamu katakan ketika ada man roboka, Allahu Rabbi? Sekarang saya jelasin ya. Abang yang sama abang siapa? Yesus ya. Lah jangan tanya saya nanya kamu kok nanya balik sama saya. Iya, Masih. maka saya jawab. Dengarin dulu maksudnya itu. Nanti abangnya juga ya. Saya menyembah Allah Tritunggal. Iya, Bapa abang firman sembahkan Yesus. Yesus ya. Yesus ya. Enggak ada saya bilang Yesus, jangan sepakat-sepakat gitu. Saya menyembah Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, Yesus kan? Yesus adalah firman Bapa. Salah satu dari Bukan Tuhan, Tritunggal. bukan Tuhan, Tuhan. bukan. Gelarnya Tuhan. Tuhan. Nah, berarti sepakat ya. Sekarang yang saya tanya Tuhan Berarti itu Yesus artinya itu apa? Tuhannya umatnya Kristen. Kamu kalau muter-muter saya turunin ya, yang lain lagi. Saya tanya Tuhan Oke. spesifiknya artinya apa? Oke. Nah, sekarang ya yang namakan Tuhan itu, ya ini maknanya, artinya yang dikatakan maknanya Tuhan itu yang disembah, yang terlihat. Sedangkan Allah dia tidak terlihat, bukan Tuhan. Enggak, saya enggak nanya Allah, saya tanya Tuhan aja. Only Tuhan. Saya hanya tanya Tuhan. Apa itu Tuhan? Udah itu aja. Iya, Jangan Tuhan tambah-tambah. seperti nyembah batu, nyembah patung. Nah, yang abang sembah apa? Nah, yang disalib itu kan, nah itu Tuhan namanya. Turunlah kau, turun. Ya, turunlah kau ya. Enggak ada ilmumu. Saya tanya apa itu guru? Dia bisa menjelaskan guru. Apa itu Tuhan? Allah. Ya, bukan seperti itu. Ya, misalnya saya guru. Ya, saya guru nih. Oke, apa itu guru? Serafim, kau bilang. Apa itu guru? Serafim, salah. Guru ya adalah seseorang, bisa saja seseorang yang menempuh pendidikan, memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki basic untuk mengajar orang, untuk berbagi ilmu. Nah, itu disebut guru, bukan serafim guru. Tapi kalau serafim gelarnya guru, yes, serafim kan disebut guru, iya. Serafim, kamu kan guru, iya benar Pak. Guru itu artinya apa serafim? Nah, gitu loh. Ya, itu yang saya minta. Apa itu Allah? Jadi apa itu Tuhan? Allah. Gak itu yang saya minta. Gimana sih? Masa deskripsi aja gak? Aduh, belajar bahasa Indonesia benar juga. Ya. Lalu udah mulai dia framing. Oh kali kalau kamu kan menyembah patung itu, ya menyembah patung udah mulai kepanasan nengok serafim dia. Kalau nggak bisa, udah bingung dia, udah terjebak, dia merasa dirinya terjebak dan tersudut, dia bilang, oh kamu penyembah patung. Padahal saya tidak mengatakan kamu saya nggak bilang kamu penyembah ini, nggak ada kami saya bilang ini. Tapi kamu bilang dengan bangganya, kamu bilang, oh kamu penyembah patung. Itu artinya ilmumu tidak sebanding dengan saya. Walaupun kamu mungkin mengatakan saya lebih tua daripada kamu. Makanya usia itu tidak melihat bagaimana kemampuan orang dalam berdiskusi.
diskusi yang benar saja, ya, yang benar-benar aja. Nah, sekarang ada-ada aja ya. Kalau polemikus kulempar kok terus ya. Jadi jangan polemikus yang naik, ya. Saya kasih tempat untuk naik, silakan diskusi baik-baik. Oke, sebentar ya. Halo Kak Meti. Halo Kak Meti. Shalom. Halo. Ya, silakan Kak Meti, ada yang mau ditanya atau mau disampaikan? Kak Meti Kristen ya? Nggak ada. Cuman mau dengar aja di bawah. Oh ya. Turunin aja. Oke, siap Kak Meti, thank you Tuhan. Terima kasih. Shalom. Ya. Baik ya. Jadi gini ya. Jadi saya mau kasih tahu seperti ini. Kamu punya di dalam imanmu, kamu punya pengertian tentang kamu punya atau kenal istilah Tuhan. Di imanmu juga kamu mungkin kenal istilah Allah, tapi pelafalannya berbeda. Mungkin Allah, tapi ditulis dalam Latin dia Allah, A-L-L-A-H. Ya kan gitu. Atau bahasa Arabnya Alif Lam Lam Ha. Ya kan? Di mana Tuhan itu artinya pencipta. Ini saya kasih tahu, Tuhan itu di Islam artinya pencipta, dan Allah itu adalah nama dari sang pencipta. Ini saya kasih tahu nih, ya. Allah adalah nama dari sang pencipta. Itu kalau di iman kamu. Tapi di iman saya tidak. Allah atau Allah itu adalah hakikat jenisnya. Saya manusia, dia Allah, itu jenisnya. Jenis saya manusia, jenisnya dia yang maha kuasa Allah. Tuhan itu gelarnya, sebagaimana saya guru. Saya guru, ini gelar saya. Ya, jabatan saya. Tuhan itu gelarnya dia, gitu loh. Kalau kamu belajar ilmu logika, di dalam ilmu logika ada dua istilah. Yang pertama univok, ini saya ulang-ulang ya, ada univok dan ada equivok. Univok itu menggunakan istilah yang sama dengan makna yang sama. Equivok itu menggunakan istilah yang sama dengan makna yang berbeda. Kalau Islam dan Kristen ini masuk kategori yang mana? Dia masuk equivok. Istilahnya sama, maknanya berbeda. Oke? Dalam bahasa ilmu sastra ini, anak-anak sastra, anak-anak bahasa Indonesia pasti tahu. Ada namanya homofon. Ya, homofon. Istilahnya sama nih, maknanya berbeda. Ya, istilahnya sama, maknanya berbeda. Contohnya saya kasih tahu. Anjing. Ya, anjing in Indonesia is mean dog. Oke? Can you speak English ya? Pasti ngerti lah ya. Anjing in Indonesia is dog. Hewan, dog, animal, dog. Tapi kalau kamu ngomong di negeri Tiongkok sana, kamu ngomong anjing, itu artinya be quiet, not animal. Artinya jangan ribut, be quiet. Tapi sama nggak anjing? Pengistilahan sama. Tapi anjing yang disebutkan orang Mandarin dengan anjing yang disebutkan orang Indonesia nggak sama. Di mana satu merujuk artinya jangan ribut, be quiet. Yang satu merujuk kepada dog, hewan, animal. Ya, animal. Ya, itu dia. Nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu. Saya tanya definisi aja nggak paham. Masa definisi aja nggak paham? Takiyah itu apa, Cil? Takiyah, tanya orang Islam. Soalnya saya bukan orang Islam, jadi takiyah itu tanya orang Islam, jangan tanya saya. Bahasa originalnya Bible, bahasa Yunani bro. Theos artinya Tuhan. Theos itu bukan berarti Tuhan, jangan sok-sok tahu. Ya, sejak kapan Theos itu artinya Tuhan di Alkitab? Jangan sok tahu. Ya. Sebentar ya. Saya nggak suka sama orang-orang yang terlalu maksa sekali ya. Kalau nggak tahu ya ngomong, gitu loh. Jangan mengajari kalau nggak tahu. Ya, jangan. Kita sama-sama belajar di sini ya. Padahal saya tadi awalnya buka komal ini untuk orang Kristen. Yang komentar di bawah ternyata bukan orang Kristen. Baik, selamat bergabung. Siapa nih? Yuan. Halo Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat pagi. Di sini pagi. Salam toleransi saya. Ya, salam toleransi. Kamu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, gnostik? Islam Kak. Ya, Islam. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Enggak Kak, aku kan baru masuk live. Jadi dengar-dengar. Kakak ada yang mau tanyain nggak tentang Islam? Insya Allah aku bisa jawab. Enggak sih, karena saya nggak apa. Enggak, Saya tadi kan belum membahas. Nggak ada sih. Sejauh ini nggak ada. tadi ada yang berisik kan, ada yang berisik bilang katanya dia ya sebenarnya yang sebelum tadi tuh bego ya, tolol, jelasin Tuhan aja nggak tahu. Iya, maksudnya kan gini. Ya, ini saya orang Kristen tapi saya tahu maknanya sedikit lah ya. Karena kita di kampus itu, di kuliah itu ada namanya teologi agama-agama.
saya ambil pendidikan agama Kristen, prodipak ya. Pasti orang Kristen udah pasti. Tapi kita ada mata kuliah namanya teologi agama-agama. Di mana di dalam teologi agama-agama ini kita belajar semua agama. Jadi nanti kita misalnya 20 orang nanti dibagi beberapa kelompok nih, satu kelompok misal 3 orang. Dia presentasi tentang Buddha, ada yang Islam, ada yang Kristen. Jadi saya tahu. Makanya saya katakan ketika orang Islam ditanya man rabbuka, dia akan jawab Allah rabbi. Allah lah Tuhan saya. Artinya Tuhan ini kan ada artinya, Rob ini kan artinya ada. Kan gitu. Makanya saya bingung kalau saya tanya dia mengaku Islam, saya tanya man rabbuka, Rob itu artinya apa? Rob itu ya Allah. Iya, saya tahu Rob itu merujuk kepada Allah sebagai eksistensinya di dalam iman Islam, tapi yang saya ingin tanya deskripsinya kan gitu. Iya, Ya, benar, Kak. kamu kayaknya paham lah kalau kamu kayaknya paham. Rob itu artinya Tuhan. Robnya itu artinya Tuhan. Sedangkan Tuhan itu artinya penguasa atau pemilik. Kayak Yes. Kristen itu ada Tuhannya. Islam itu ada Tuhannya. Konghucu itu ada Tuhannya. Sama aja. Buddha juga ada Tuhannya kan. Cuman itu sekedar gelar. Nama dari pemilik gelar tadi beda-beda. Betul. Iya, gitu. Karena ini saya ini lebih ngerti saya. Ya lebih bisa ini. Kalau yang tadi saya nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi saya bingung. Artinya memang ini kalau dalam hal ini ya teman-teman, terkhusus yang di bawah ya. Walaupun kita memiliki istilah yang sama dalam pemahaman iman yang berbeda, itu nggak sama maknanya. Misalnya kalau orang Kristen Batak, kan saya sering kasih tahu ya, orang Kristen Batak menyebut Tuhan itu Debata. Tapi Debata ini akan ditemukan juga di pemahaman agama Parmalim, agama tradisionalnya Batak. Tetapi Debata yang dipahami di sini nggak sama. Ya, nggak sama. Debata Mula Jadi Nabolon dengan Debata Jehovah misalnya nggak sama. Istilahnya sama, tapi maknanya berbeda. Ya, Itu ya. betul. Seperti itu. Boleh Baik. tanya nggak sih Kak? Aku Boleh, kan silakan. juga orangnya tuh open ya sama agama lain tuh suka aku. Kenapa Kak? Soalnya satu yang aku yakin, nggak ada agama yang ngajarin keburukan. Oh, boleh tanya nggak sih Kak? Tritunggal Boleh, apa silakan. ya, Kak? Silakan. Ini saya demen nih kalau kayak gini. Asal jangan kayak yang di bawah tadi ya. Tritunggal tuh apa ya? Tritunggal itu adalah kebagaimanaan Allah yang esa. Ya, jadi bukan berbicara jumlah Allah tidak, tetapi kebagaimanaan Allah yang esa. Allah itu esa, yes, udah pasti. Ya, tetapi Tritunggal ini adalah kebagaimanaannya. Kenapa ada kata trinya dan tunggalnya? Apa itu tri? Apa itu tunggal? Tri itu merujuk kepada 3 manifestasi atau 3 realitanya. Apa realitanya? Satu sebagai Bapa. Bapa ini sang sumber, sang pemilik artinya, ya, pemiliknya. Ya, di dalam Bapa sang sumber ini punya firman dan roh. Ya kan, jadi ada firman, ada roh yang berdiam di dalam diri Bapa. Itu disebut Tritunggal. 3 realita yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari. Hakikatnya satu, tunggal. Hakikatnya apa? Allah. Ya, Iya. hakikatnya Allah. Jadi bukan hakikatnya yang ada 3. Kalau hakikatnya ada 3, nanti jatuhnya seperti sekte Nasrani. Nasrani itu percaya ada 3 Allah. Tapi Tritunggal tidak berbicara 3 hakikat. Satu hakikat sang ilahi, Allah. Ya, Allah disebut Bapa, Bapa yang esa punya firman dan roh. Firmannya ini nanti diinkarnasikan dalam rupa manusia melalui Bunda Maria, nama manusianya Yesus. Makanya Yesus disebut seutuhnya ilahi, seutuhnya manusia, karena firman adalah Allah di dalam iman Kristen. Jadi bukan berarti ada 3 Allah, satu Bapa, satu Anak, satu Roh Kudus. Seperti itu. Oh iya. Bisa iya. dipahami? Bisa Kak. Keren. Ini berapa? Gimana? Kuliah semester berapa? Rahasia dong. Biarlah menjadi rahasia. Ya, biarlah menjadi rahasia. Boleh Kak gantian tanya-tanya tentang Islam Kak. Soalnya banyak yang di bawah ini kan pada berisikan gitu kan. Apa ya saya tanya Islam ya? Kayak yang tadi Kakak tanyain ke pertanyaan sebelumnya sama kok. Apa ya? Mungkin saya mau tanya ini aja deh. Menurut kamu Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus di Alkitab sama atau tidak? Kalau aku selama ini belajar ya Kak, Isa sama karena kebanyakan kayak di antara kedua agama kita ini banyak kesamaan dalam kitabnya Kak ya, dalam kitabnya banyak kesamaan kayak penyebutan nama nabi itu mungkin lebih beda ke arah logat aja kan, kayak ke Ibrahim jadi Abraham gitu kan. Terus kalau untuk Isa dan Yesus Kak ya, itu menurut saya itu beda Kak, beda. Iya beda karena dalam gini Kak ya, dalam ini karena sebenarnya yang disalib kalau dalam agama Islam ceritanya Kak ya, yang disalib itu bukan Isa Kak, yang disalib itu bukan Isa, tetapi ada seseorang yang
entah itu membocorkan atau gimana, lalu disalib. Nah itu yang disebut oleh orang Kristen itu Yesus, sedangkan Isa itu diangkat ke Lauhul Mahfuz. Nanti pas kiamat Isa itu turun berperang bersama umat Muslim untuk memerangi Dajjal. Nah itu di dalam Islam kayak gitu, Kak. Tapi kamu tahu nggak, pernah baca Injil Basiledes nggak? Injil palsu, Injil apokrifa. Injil palsu. Kalau baca tuh nggak pernah sih kayak, tapi aku tahu beberapa Injil-Injil yang udah direvisi. Apa sih nyebutnya, revisi kayak gitu, kayak udah banyak Injil yang diubah. Iya, banyak yang diubah untuk kepentingan orang sekitar situ, wilayah situ. Nah, kisah ini ya, saya bukan bermaksud mau menjatuhkan atau apa, tapi kita punya namanya Injil Basilides. Nah, Injil Basilides ini kisahnya sama seperti di Al-Quran. Ya, Yesus ini nanti digantikan, diserupakan. Jadi yang disalibkan bukan Yesus, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Katanya ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Yes, sama seperti Injil Thomas, ini juga Injil palsu karena dia terkemudian adanya. Ya, jadi yang tulis bukan Rasul Thomas. Nah, di mana di dalam Injil Thomas ini dikatakan Yesus ini membuat burung dari tanah liat lalu menghembuskan nafasnya lalu jadi. Nah, ini mirip sama kisahnya Islam. Bagaimana menurut kamu? Kok ini malah kisahnya Al-Quran ini mirip sama Injil-Injil palsu yang kemudian nanti di kemudian hari baru ada. Artinya misalnya kalau Injil ditulis di abad pertama, ya dia dikatakan ya munculnya di abad ke-5, abad ke-6 gitu. Sebenarnya kayak kalau mau diomongin secara agak kasar, dari zaman dahulu Kak, dari turunnya Islam itu udah banyak pecahnya agama banyak Kak. Contohnya kayak waktu itu turunnya Nabi siapa gitu ya, lupa Kak, nama nggak salah. Bani Israel itu tuh waktu itu pernah sempat nyembah Samiri Kak. Samiri itu tuh patung berbentuk sapi terbuat dari manusia. Nah iya, nah sama kejadiannya kayak dengan agama Kristen tadi Kak ya. Jadi ketika Islam itu turun, ada beberapa kaum yang terlalu over pikirannya, jadi memecah Kak. Jadi timbullah yang namanya tadi agama Kristen tadi Kak. Menurut aku sih kayak gitu Kak ya. Apalagi dengan turunnya yang turunnya dengan kitab Injil tadi Kak. Atau itu maksud kamu Nasrani kali? Karena sejarah banyak Bani Israel, kaum Nasrani itu banyak itu Kak. Karena Kristen itu bukan Nasrani ya. Nasrani atau bahasa Arabnya Nasoroh, betul? Nasoroh. Ya, Nah, sedangkan orang Kristen itu bahasa Arabnya Masihi. Kamu pernah dengar istilah la ilaha illallah wa la syai'a illallah wa kun masihiyan? Iya benar Kak. Pernah dengar? Tahu artinya? Coba ulang Kak. Qul la ilaha illallah wa kun masihiyan. Qul la ilaha illallah, katakanlah tidak Tuhan selain Allah. Terus Wa kun masihiyan. wakun dan jadilah Masihiyan. Masihian tuh apa Kak? Kristen. Nah, itu Kristen bahasa Arab. Masihian. Ya insya Allah jadi bahasa Arab tahu Kak. Jadi kalau kamu nanti kenapa? Insya Allah bahasa Arab dikit-dikit tahu Kak. Ya, jadi kalau kamu misalnya pergi ke tanah Arab, misalnya ke yang gampang lah yang ini ya, yang ada Kristennya di Palestina atau di Jordania, Lebanon atau Iran, Irak ya. Kalau kamu ketemu sama orang Kristen, mereka nggak akan mengatakan ana Nasoroh, ya. Nggak pernah mereka mengatakan ana Nasoroh, ya. Coba kamu tanya, kamu orang Nasrani, pasti mereka bilang tidak, ya. Ana Masihi, saya orang Kristen. Itulah asal kata kalender Masehi. Ya, atau dalam bahasa Latin Anno Domini, tahun Tuhan kita, dari kata bahasa Arab Masih, Al-Masih, Masih. Jadi gini, ya jadi banyak orang Islam juga berpahaman Nasrani ya, Kristen-Kristennya Nasrani sebenarnya salah. Ya, gini, Nasrani itu dalam bahasa Ibrani itu disebut Nosrim, oke? Bahasa Ibrani disebut Nosrim. Sedangkan Yesus dalam bahasa Ibrani disebut Yeshua HaMashiach. Ya, nah dalam bahasa Arab disebut Yeshua Al-Masih. Pengikutnya itu disebut Kristen. Berarti dari kata Kristus ya kan, Yesus Kristus, dari kata Kristus menjadi Kristen. Dalam bahasa Ibrani dari kata Masyiah menjadi Masihayin. Ya, dari kata Masyiah. Sama seperti bahasa Arab dari kata Al-Masih menjadi Masihi atau Masihian. Jadi bukan Nasrani. Sedangkan apa itu Nasrani? Nasrani ini adalah orang Yahudi yang bahkan sudah ada sebelum Tuhan Yesus ada. Sebelum Yesus ini ada. Dia orang Yahudi pemahamannya aneh. Nanti setelah kekristenan muncul, di abad keempat ada namanya Nasrani Mandean. Ya, mereka ini banyak pemujanya dari kaum-kaum wanita, menyembah Bunda Maria. Ya, mereka membawa kue-kue kecil namanya kue koliri.
Makanya mereka disebut sekte Koliridianisme, dan itu yang disebut Nasrani. Jadi sebenarnya baik Islam dan Kristen sama-sama mengutuk Nasrani. Tapi kita bingung yang Kristen, kenapa malah orang Islam menyalahkan Kristen? Padahal orang Kristen sendiri juga mengutuk orang Nasrani. Ya, gitu. Untuk teman-teman yang di bawah juga ya, yang mungkin ada orang Kristen berpikiran, oh saya Nasrani, salah ya. Kita bukan orang Nasrani, kita orang Kristen. Ya, Nasrani itu nanti di abad keempat munculnya di Arabia. Kristen itu muncul bukan di Arab, ya, tapi Nasrani muncul di Arabia, menyembah 3 Allah, Allah Bapa, Allah Bunda, dan Allah Anak. Nah, sedangkan kalau kita belajar Tritunggal itu nggak ada Allah Bunda, yang ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu hakikat, satu Allah yang esa. Makanya kan, kalau teman-teman waktu itu mungkin lihat VT saya yang lama di akun saya lama, ketika saya berzikir saya katakan apa? Bismillahi wal ibni wa ruhal kudus al ilahil wahid amin. Ya, bukan Bismillahi wal ibni wal umul al masih, itu nggak pernah. Kalau seperti itu pemahamannya Nasrani. Nasrani menyembah 3 Allah yang berbeda. Jadi di sorga itu benar-benar ada 3 sosok Allah gitu loh. Gitu ya, baik untuk kamu yang naik barusan sama teman-teman di bawah. Ya, namanya sekte Koliridianisme. Begitu. Jadi jangan sebut orang Kristen Nasrani lagi. Jadi jangan pernah saya dengar, dan jangan tiba-tiba nanti kami dari organisasi ini mengucapkan selamat Natal bagi umat Nasrani Indonesia. Nggak ada umat Nasrani Indonesia. Gitu ya, itu kesalahpahaman sih. Oke. Iya, benar Kak. Dan juga aku baca-baca kan yang di bawah ini kan mereka ngomong katanya Islam Kristen itu niru Islam. Ada yang bilang juga Islam itu niru Kristen atau segala macam. Ada yang malah debatin tuaan Kristen, ada yang debatin tuaan Islam. Kalian tuh baca Quran gak sih? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku gitu kan. Kalian ngedebatin itu tuh nggak ada habis, nggak bakal ada habisnya, nggak bakal ada habisnya. Terus ada juga yang debatin katanya, mana katanya dalilnya bahwasannya yang diangkat itu tuh Isa, sedangkan yang disalib itu Yesus. Kalau kalian nyari dalam Al-Quran itu nggak bakal ketemu. Kalian juga nyari di dalam hadis dalil-dalil, itu baru ketemu. Makanya orang-orang bilang, kalau apa sih dasar ilmu Islam kamu? Jangan bilangnya Muhammadiyah, NU. Kamu Islamnya apa? Islam apa? Islam Muhammadiyah, Islam NU. Nggak ada Islam Muhammadiyah. Ada. Yang ada tuh dasar kamu apa? Al-Quran dan hadis. Ya cari hadisnya dari mana? Kan di ulama-ulama udah pada debatin. Karena nggak mungkin yang namanya Nabi Isa tuh disalib gitu kan, nggak mungkin secara Islam nggak mungkin Nabi Isa tuh disalib gitu kan. Makanya para ulama tuh debatin, dicari harfiahnya, ditafsirin ayat-ayat Al-Quran itu gimana gitu. Akhirnya dapat kesimpulan bahwasannya Nabi Isa itu tuh diangkat ke surga dan akan turun pada hari kiamat nanti. Aneh loh yang debat-debat di bawah nih Kak. Satu lagi ya, saya kasih tahu sama teman-teman di bawah juga ya. Kalau sama Bro Yuan mungkin udah clear ya, karena memang mengakui Yesus dan Isa berbeda. Satu lagi, hal yang membuat kita tidak percaya Isa Al-Masih di Al-Quran khususnya itu adalah Yesus Kristus. Itu karena adanya abu-abu dalam budaya Yahudi. Maksudnya abu-abunya gimana gini? Al-Masih itu kan Mesias. Orang Yahudi itu menanti-nantikan kedatangan Al-Masih ya. Jadi yang ditunggu-tunggu orang Yahudi sampai hari ini, yang dia kayak gini ke tembok Yerusalem, itu Mesias yang ditunggu, Al-Masih bahasa Arabnya. Jadi ketika dikatakan di dalam Al-Quran ada istilah, Al-Quran atau hadis ya, koreksi saya kalau salah, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Itu di Al-Quran atau hadis itu? Perkataan orang Yahudi ya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Dan orang Yahudi, nggak mungkin ada orang Yahudi dengan bangga mengatakan kami membunuh Al-Masih. Karena orang Yahudi itu menanti-nantikan Al-Masih. Jadi secara faktor budaya Yahudi sudah salah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti mungkin orang beranggapan Siti Maryam itu bersama dengan Marianya orang Kristen, memang bahasa Ibrani Maryam juga ya, sama bahasa Arabnya orang Kristen juga menyebutnya Maryam, ya, Ummul Al-Masih, ibunya Al-Masih. Ketika di dalam budaya Yahudi seorang wanita ditemukan hamil tanpa bapak, itu akan dirajam sampai mati pakai batu. Oke, dia nggak nunggu apa namanya, nggak nunggu harus kita tunggu 1 hari 2 hari, tidak, langsung dibawa ke pengadilan. Nama pengadilannya Sanhedrin. Apa itu Sanhedrin? Pengadilan tertinggi Yahudi. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ada di saudara kita Islam, itu kan Siti Maryam itu hanya dihujat-hujat sama orang Yahudi, dihina-hina. Lalu nanti Isa ini akan ngomong ya, memang dia kan disuruh puasa diam.
Kamu diam aja, istilahnya kira-kira kamu diam aja. Nanti anakmu ini yang membelamu. Sesungguhnya akulah Isa, akulah Nabi Allah. Allah mengangkatku menjadi Nabi dan dia memberikan aku kitab Injil. Jadi kisahnya berbeda, keluarganya berbeda, ya, latar belakang budaya berbeda, masa hidupnya yang berbeda. Contohnya Maryam disebut ukhta Harun. Harun itu jaraknya 1400 atau 1500 tahun sebelum Yesus. Jadi berbeda. Seperti itu ya teman-teman di bawah ya, khususnya yang masih menyamakan Yesus dengan Isa di Islam. Seperti itu. Baik, Mas ada yang mau ditambahkan Bro Yuan? Gak ada kak, gak ada sih kak, dengerin aja aku tuh kak. Ya, Oke. sebenarnya aku gerem kak, gerem orang-orang yang naik gitu kan, orang-orang yang naik terus nggak tahu. Apalagi kakak tadi sempat nyinggung ini kan, kenapa di Al-Quran itu disebutnya ALLA Allah, sedangkan orang Islam bacanya Allah. Bukan, maksudnya perbedaan lafal. Karena kalau orang Islam kan dia pelafalannya pelafalan Arab ya, Allah, alif lam lam ha. Kalau Iya. Indonesia kan ya pelafalannya Indonesia, ALLAH gitu. Kalau di Kristen Arab ya juga nyebutnya Allah. Iya kan? Kalau dibaca, ya dibaca Ya. dari Arab itu ya segi Arab, dia dibacanya Iya. Allah. Betul, itu saya paham. Kalau itu saya paham, gitu ya. Walaupun maksudnya gini, walaupun Kristen dan Islam itu menggunakan istilah yang sama, Allah, Nabi, Rasul, tapi pemaknaannya berbeda ya teman-teman ya. Buat teman-teman Muslim yang di bawah nih, yang masih ngeyel-ngeyel dari tadi, nih contoh temenmu yang di atas bisa paham kok, kamu yang di bawah nggak paham-paham. Gitu loh maksudnya. Nggak ada yang nyamakan Allah dengan Allah tuh, nggak ada yang nyamakan kayak gini ya. Kamu tuh punya keyakinan, terus kamu buat apa musingin Tuhan orang lain tuh buat apa? Kan kamu tahu, dari hati kamu tahu kamu tuh nyembah siapa. Aku tuh nyembah Allah, ALLH dalam bahasa Arab, bahwa yang kitabnya itu Al-Quran, yang Rasulnya itu Muhammad, yang Tuhannya itu Allah. Jadi buat apa lagi kamu nanya-nanya? Enggak, kenapa sih Kristen tuh ini niru-niru ALH juga, apa sih kayak gitu tuh? Kayak bukan orang beriman. Terus tadi ada yang ngomong katanya nggak ada bro ayat Al-Quran yang ngomongin Isa tuh naik ke surga. Lu tolol apa gimana sih? Iya, dalam hadis itu dibilangnya diangkat ke langit. Ya lu bayangin aja, kira-kira diangkat ke langit tuh kemana? Emangnya Nabi Isa tuh nangkrik doang di atas di langit? Ya kagak lah bro. Pasti Nabi Isa itu disampingin di Allah, di Lauhul Mahfuz, di sampingnya kursi Allah. Sampingnya kursi Allah itu sama aja kayak surga bro. Nggak mungkin lah cuma langit kayak gitu kosong hampa. Ya nggak mungkin lah, mikir dulu baru ngomong. Sebagai orang Islam tuh tunjukin pinternya. Orang Kristen aja banyak yang pinter, giliran orang Islam cuman oh itu keyakinan kami, itu udah ketentuan Allah, itu dari Allah. Enggak lah, semuanya itu ada penjelasan. Makanya di Indonesia tuh ada ulama bro. Ya, nice. Nah, ini saya demen. Oke, thank you brother Yuan. Oke bang, oke. Supaya menjadi ini ya, supaya menjadi apa ya, contoh atau pedoman lah bagi yang di bawah, itu maksud saya ya. Thank you. Salam pelihara. Oke, ini juga sudah jam ini. Oh, kita sampai jam 3 ya teman-teman ya. Besok jam 8 saya mau gereja. Oke, baik. Mas ada mau ditambahkan Bro Yuan? Is everything okay? Oke ya. Baik, di bawah dulu ya brother ya. Thank you ya udah join ya. Nah, ini saya mau dari teman-teman Islam yang paham. Baik, sebentar. Sebentar. Kita tunggu dulu ya. Sebagian kayaknya udah ada yang pada tidur atau gimana, saya nggak tahu. Ya, selamat bergabung Kak Geraldina saya. Selamat bergabung. Selamat pagi. Selamat Ya. pagi. Pagi. Kak Geraldian, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, gnostik, agnostik. Kristen, tapi saya dibawa aja. Oh, Kristen. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Baik. Sebentar ya. Ini banyak banget yang mau naik teman-teman, tapi saya cuma sampai jam 3. Nanti takutnya diskusinya kebablasan, saya nggak tidur-tidur. Jam 8 ini udah berangkat, pasti jam 6 nanti dibangunin saya.
kita ini ya, respon-respon komentar ini ya teman-teman ya. Besok lagi kita live ya. Besok pakai akun yang satu lagi. Kak Angel ketawa di bawah tuh. Iyalah, ya. Kita respon-respon komentar di bawah aja ya. Suaraku pun udah berubah ini. Baik. Kita nikmati 16 menit terakhir. Thank you ya udah tap-tap layarnya ya. Baik. Ada yang lain? Kita nanya ini. Tidur jam 3 hebat kamu, Dek. Frater, saya bukan frater ya teman-teman ya. Saya jemaat awam, bukan frater. Ya. Dan saya tidak ada berkeinginan menjadi seorang romo karena itu adalah tugas yang sangat berat ya. Apa nama akun yang satu? Yang satu namanya Son of Seraphim doang. Kalau ini kan Son of Seraphim 02. Satu lagi Son of Seraphim. Gitu doang dia. Gitu. Pokoknya kalau ada namanya Son of Seraphim itu udah pasti saya itu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Katanya nama Tuhan Kristen Theos. Katanya nama orang Kristen Theos. Salah. Theos itu bukan nama. Salah ya, teman-teman ya. Salah ya. Theos itu bukan nama. Saya ulangi. Theos itu bukan nama. Jadi bukan Theos nama orang Kristen, salah. Baik. Oke, mantap. Mon, udah tidur aja, Mon. Baik, kita baca keinginan. Bunuh keinginan daging. Di Ambon udah pagi, udah jam 5. What? Ambon itu, oh ya, Ambon Indonesia Timur ya, wajar sih. Jaga kesehatan Mamang. Oke, thank you, siap Kak S. Johnson. Kenapa Kristen anak orang yang disembah? Karena dia adalah firman dari semula yang kekal, adalah hakikat yang Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Ya. Nah, ketika saya jawab Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, saya harap kamu baca.